Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, walaupun ada keterlambatan waktu, tapi insya Allah dengan menunggunya Bapak Ibu sekalian di majelis ini tetap dicatat pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seperti kita sepakati pertemuan kita terakhir beberapa waktu yang lalu, masih membahas rukun Islam yang kedua, tepatnya masalah sholat. Kalau Bapak Ibu masih ingat yang sempat hadir terakhir, sempat dibagikan buku yang ini meneladani sholat dan wudhu Nabi Muhammad SAW. Dan kita baru selesai membahas masalah wudhu. Tadi saya minta tolong sama Pak Haiban, kalau bisa disiapkan air seember. Saya akan praktekkan wudhu di depan Bapak Ibu sekalian tanpa mengulangi penghormatan, agar memang kita memastikan wudhu kita sudah sesuai dengan apa yang Nabi kita Muhammad SAW ajarkan. Seperti saya titik beratkan pada pertemuan kita yang lalu, kalau wudhunya Bapak Ibu salah, berarti sholatnya salah atau tidak diterima, kena beranjak daripada wudhu yang benar. Makanya pada saat kita membahas fadilah wudhu, waktu itu masih saya gunakan laptop dan ada di layar kita. Di antaranya hadis Nabi SAW, siapa yang berwudhu dan menyempurnakan wudhunya dengan tata cara yang benar, gitu kan, ikhlas dalam hati sesuai dengan yang Nabi SAW contohkan, maka akan berjatuhan dan berguguran dosa-dosanya bersamaan dengan tetes-tetes air terakhir yang jatuh dari anggota tubuhnya. Pada saat dia mencuci telapak tangannya, maka akan berjatuhan semua dosa-dosa dari telapak tangannya bersamaan dengan tetes air yang terakhir. Pada saat dia berkumur-kumur dan mencuci hidungnya, maka akan berguguran semua dosa yang ada di mulut dan di hidungnya sampai bersamaan dengan tetes-tetes air yang terakhir. Kalau dia mengusap atau membasuh wajahnya, maka akan berjatuhan semua dosa yang dilalui oleh wajahnya, yang di sini adalah mata di sini. Kemudian pada saat dia mengusap telapak tangannya juga begitu, akan melengkapkan bersihnya dosa di telapak tangannya atau di lengannya semua di tangannya, sampai bersamaan dengan tetes-tetes air yang terakhir berjatuhan dosa-dosanya. Begitu pula pada saat dia mengusap kepala dan mengusap atau membasuh kakinya, semua itu akan membersihkan dosa-dosa, tapi dengan syarat dia kerjakan dengan kesempurnaan. Saya sempat mempraktekkan ringkas tanpa ada praktek air pada saat itu bagaimana wudhu Nabi SAW. Dan subhanallah, pada saat kita lihat praktek wudhu yang benar dari Nabi SAW, kita akan temukan ya, wudhunya pun kelihatannya indah dan kita pun nyaman. Kita pun nyaman ya. Dan perlu saya ingatkan kembali bagaimana hadis Nabi SAW yang sahih, di mana beliau bersabda kepada para sahabat, aku sangat rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Lalu para sahabat Nabi berkata, kami saudara-saudara Anda ya Rasulullah. Kata beliau, bukan, kalian sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang akan datang nanti setelah aku meninggal. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana Anda bisa mengenal mereka? Sementara Nabi SAW tidak pernah lihat kita kan? Bagaimana Nabi bisa kenal kita nanti? Padahal beliau mengatakan, aku sangat rindu ingin bertemu dengan saudara-saudaraku yang datang setelah atau yang hidup sepeninggalku. Lalu kata Nabi SAW menjawab para sahabat, ya, mereka akan datang pada hari kiamat burra mukhajjalin. Mereka akan datang sementara dari anggota tubuh yang disentuh air wudhu mereka mengeluarkan cahaya yang sangat terang di hari kiamat di mahsyar. Jadi wudhu yang benar itu, yang sempurna, mengampunkan dosa dan memberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat, sehingga Nabi SAW mengenal kita. Bahkan Nabi mengatakan, bukankah seseorang yang memiliki kuda dan di keempat kaki kudanya serta rambut di dahi kuda itu berwarna putih bisa membedakannya dengan kuda-kuda yang lain? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata beliau, begitulah aku mengenal mereka. Begitulah aku mengenal mereka. Jadi banyak sekali.
Saya kasih contoh sebelum saya praktekin cara wudhu yang benar. Sekali lagi tanpa mengulangi penghormatan kepada Bapak Ibu, bukan saya menggurui, tapi kita sama-sama saling melengkapkan. Ya, karena disayangkan kalau sampai salah, maka bisa salah sholatnya gitu. Karena syaratnya harus bersuci. Bukankah Nabi SAW mengatakan tidak diterima sholat yang tidak berwudu atau bersuci. Jadi wudunya kalau salah pun ulama mengatakan sholatnya biar benar nggak diterima. Ya, sholatnya biar benar tidak diterima, maka rentetannya sangat jauh, gitu kan? Misal banyak orang subhanallah mengusap telapak tangannya, asal mengusap saja, asal mengusap air mengalir, tidak pernah memperhatikan batas minimal dari telapak tangan adalah pergelangan, dan dianjurkan melebihkan serta memastikan di antara jari-jari semua kena air. Ya. Jadi dia menyelat-nyelatkan air di antara jari jemarinya. Nanti akan saya lihatkan sebentar ya. Nah, banyak orang, saya sekarang sebutkan kesalahannya dulu. Banyak orang subhanallah hanya menggosok-gosok telapak atau bagian dalam tangannya tanpa memperhatikan air itu mengenai batas minimal enggak. Semua ini adalah batas minimal dan dianjurkan kita melebihkan. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, orang mukmin pada hari kiamat, pada saat masuk di surga, perhiasannya akan memenuhi anggota tubuhnya yang tersentuh air wudhu. Nah, ibu-ibu yang suka gelang-gelang banyak ini, jadi suka perhiasan banyak, itu ada hadisnya gitu kan, akan menyentuh seluruh anggota tubuh, akan memenuhi seluruh anggota tubuh yang tersentuh air wudhunya, gitu kan. Siapa yang bisa memanjangkan jemahan wudhunya, maka sebaiknya dia lakukan. Batas minimal pergelangan dilebihkan, batas minimal siku dilebihkan, batas minimal mata kaki dilebihkan, gitu kan. Bukan malah pas-pasan atau tidak kena. Jadi lebih baik lebih daripada tidak kena. Hadis yang lain dikatakan mereka akan mengeluarkan cahaya dari tempat-tempat wudhu mereka. Siapa yang bisa memanjangkan jemahan wudhunya, maka sebaiknya dia mengerjakannya. Banyak orang tidak kena, maka tidak sah. Ada orang kumur-kumur hanya sekedar masukkan air, belum dikumur-kumurkan sudah dibuang. Padahal sunnahnya adalah mengumur-umur. Bahkan saya katakan pada pertemuan lalu adalah dianjurkan memasukkan jari telunjuk di antara gusi kita, gitu kan? Supaya memastikan kumur-kumur fungsinya agar bau mulut kita hilang dan tidak mengganggu orang yang ada di sebelah kita. Selain tadi poin pertama menggugurkan dosa-dosa dari mulut kita. Jadi ulama mengatakan selain ya dosa yang bersih, kalau maksimal kumur-kumur, dikumur-kumurkan maksimal di kiri kanan bagian atas bawah. Bahkan ulama mengatakan dianjurkan mengangkat dagunya ke atas, memastikan kemudian baru membuang, gitu kan. Itu baru satu, kemudian baru mempraktikkan yang kedua kalinya dan seterusnya. Begitu pula dengan hidung, dianjurkan agar menghirup air itu, gitu kan. Bukan cuma sekedar menyentuhkan. Banyak orang cuma sekedar menyentuhkan, berarti tidak benar wudunya. Kata Nabi SAW, kalau aku akan terus menganjurkan umatku untuk menghirup air pada saat istinsyak, ya kan? Dihirup airnya, nanti kita praktekin insya Allah. Tidak harus sampai masuk ke ujung hidung, tapi dihirup di sekitar bagian awal hidungnya. Kemudian mengeluarkannya dengan sangat keras, dengan sekeras mungkin, sehingga kotoran hidungnya keluar semua, gitu kan. Dianjurkan, mungkin kotoran-kotoran dari debu, dari bakteri, semua dibersihkan dengan air wudhu itu. Dan nanti kita akan lihat praktek wudhu antara mulut, ya, madmadah namanya, dengan istinsyak hidung itu satu kali. Mengusap telapak tangan, kemudian memasukkan air dari mulut di mulut sebagian, dari telapak genggaman tangan, sisanya dihirupkan di hidung. Sementara mulut kita berkumur-kumur air, tangan kiri mengeluarkan air yang dari hidung, barulah yang dari mulut dibuang. Jadi mulutnya terus, itu satu. Yang kedua ambil lagi air, dimasukkan setengahnya di mulut, setengahnya dihirup di hidung, dikeluarkan lagi dengan tangan kiri, kemudian yang di mulut dibuang sampai 3 kali. Begitu pula mengusap wajah. Banyak orang di masjid kalau saya lihat hanya mengambil air dan memercik-mercikkan wajahnya, sehingga di awal wajah, tepatnya di samping kuping, ya, dan di awal tempat tumbuhnya rambut serta 2 jari di bawah dagu tidak kena. Padahal dia harus
mengenakan semua, dan saya sudah praktekkan hari sebentar lagi kita lihatkan, meletakkan kedua telapak tangan, yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kiri, yang diputar, gitu kan? Yang diputar ke kanan dan ke kiri. Pada saat kita memutar, dipastikan ini tersentuh di sebelah kuping. Di awal tumbuh rambut diputar, berputar sampai di awal tempat tumbuhnya rambut, di dekat kuping, dan ibu jari memutar di bawah dagu. Ini sudah putar di bawah dagu, sebelah kanan, sebelah kiri, dan sebelah kanan secara bersamaan. Nanti saya praktekin sebentar, sehingga betul-betul dipastikan semua tersentuh. Sedikit tidak kena, maka tidak sah wudhunya. Harus semua. Makanya di buku ini ada gambarnya, diperlihatkan di buku yang Bapak Ibu pernah pegang, itu ada tanda panah, diperlihatkan bahwasanya sebelah kuping pas ini adalah wajah yang harus kena, gitu kan? Begitu pula orang yang memelihara jenggot seperti saya mungkin harus menyilat-silatkan air di antara jenggotnya. Kemudian telapak tangan juga begitu, dimulai dari ujung jari di belakang ditarik sampai ke minimal adalah akhir siku. Kebanyakan orang menarik sampai sini, di bawah ini nggak kena, padahal ini sikunya. Berapa banyak sholatnya yang tidak diterima gara-gara ini saja. Kemudian diputar, dipastikan diputar ke depan melewati garis ini, kemudian ditarik ke depan. Itu baru satu, kanan dan kiri. Boleh juga dimulai, kalau ibu dan bapak ragu, dimulai dari siku, dilebihkan. Tadi saya katakan disunnahkan dilebihkan, mungkin di setengah lengan misalnya, baru dibasahkan ke bawah. Begitu pula dengan kepala, dipastikan seluruh penjuru kepala kena. Dalam hadis dikatakan dipegang dengan kedua telapak tangan air, yang dipegang kanan di sebelah kanan dan kiri di sebelah kiri kepala. Keduanya ditarik ke belakang, ditarik ke belakang sampai di akhir tempat tumbuhnya rambut, tepatnya batang leher kita. Kemudian ditarik lagi ke depan. Setelah kembali ke depan, jari telunjuk masuk ke kuping dan ibu jari mutar di belakang. Itu cuman sekali. Semua anggota tubuh dicuci 3 kali sunnahnya, kecuali kuping dan rambut cuman sekali. Jadi ini disunnahkan untuk ditarik. Jadi bukan seperti sering kita kerjakan cuman digosok-gosok. Karena ada bagian rambut yang tidak kena. Sementara hadis sahih menjelaskan harus tersentuh seluruhnya. Nah, bagi ibu-ibu saya sudah jelaskan tadi, kalau rambutnya panjang maka ditarik ke belakang, pada saat mau kembali ke depan ditepuk-tepuk saja sampai ke depan, gitu kan, ditepuk-tepuk. Kemudian baru masuk jari telunjuk ke kuping, dipastikan maksimal, kemudian ibu jarinya mutar di belakang. Jadi bukan cuma disentuhin ya, jadi memang kita seperti mau mengeluarkan kotoran, ditarik, dibersihkan. Kemudian telapak kaki minimal sampai mata kaki dan dipastikan semua penjuru kena. Dan Imam Malik mengatakan ditahsinkan, dianjurkan agar memasukkan jari tangan ke jari kaki, sehingga dipastikan tidak ada sedikit pun celah di antara jari-jari kaki yang tidak kena air. Karena Abu Hurairah anhu berkata, sahabat Nabi berkata, wailun lil aqab, sungguh akan menjadi kecelakaan dan akan jadi sebab siksa di api neraka kaki-kaki yang tidak tersentuh air wudu. Itu sudah cukup membuat pelanggaran. Kenapa dia sholat tanpa menyempurnakan wudunya, gitu kan? Itu gambaran wudu. Dan tentu dalil-dalil berhubungan dengan wudu saya tidak ulangi lagi, ada di buku ini. Kalau yang tidak bawa bukunya, Pak Heban mungkin mau bagi, masih ada kan? Kalau enggak ada di situ mungkin Pak. Bawa bukunya enggak? Bawa. Yang tidak bawa berapa banyak? Masya Allah. Tapi ada Pak itu kalau mau dibagikan. Saya tidak tahu cukup nggak jumlahnya, mudah-mudahan cukup ya. Di dalam kresek ada lagi. Sebelum saya praktekin wudhu juga, Bapak Ibu sekalian, khusus dalam bab sholat, dalam semua pengajian saya kalau temukan ada buku yang berhubungan dengan sholat dan saya lihat bagus, gitu kan, maka saya referensikan untuk dimiliki. Di antara buku-buku sholat yang saya anjurkan, yang tadi ini yang dipegang ya, ini dengan harga yang sangat terjangkau, hanya sekitar Rp10.000. Bapak Ibu, di dalamnya sudah ada wudhu, ada sholat, ada zikir habis sholat, dan di dalamnya bergambar. Jadi biar anak kecil dikasih tetap besar pahalanya, gitu kan, bisa mereka pahami. Nah sekarang buku ini Bapak Ibu sekalian, saya sarankan kalau Bapak Ibu ada kelebihan rezeki, beli 10 misalnya.
Kalau silaturahim ke rumah keluarga, tinggalin aja satu. Lagi mampir di musola mall, taruh satu. Lagi ketemu teman di jalan, kasih satu, gitu kan? Siapa tahu ada orang subhanallah menjadi tahu sholat dan wudhu gara-gara buku yang anda keluarkan 10.000 rupiah, gitu kan? Dan akhirnya selama dia sholat sampai dia meninggal, bapak ibu panen pahalanya hanya dengan 10.000 rupiah gitu. Kemudian ada juga banyak orang bertanya tentang sholat-sholat sunnah yang gemar melakukan sholat sunnah. Ada hukum, bolehkah sholat sunnah diqadha? Misal bapak ibu masuk masjid, sudah iqamah sholat duhur gitu kan, belum sholat qobliyah, belum sholat qobliyah, ya belum sholat qobliyah duhur, tapi sudah iqamah. Setelah salam sholat wajib duhur, bolehkah mengerjakan sholat qobliyah duhur setelah sholat duhur? Maka di sini dibahas bagaimana dengan itu. Kalau orang lupa sholat sunnah, tersibukkan dengan kegiatan, seperti Nabi SAW pernah habis sholat asar, begitu salam, gitu kan, langsung berdiri sholat lagi. Para sahabat bingung, nggak ada yang ikut. Setelah Nabi salam, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, apakah turun syariat baru? Selama ini anda larang kami sholat sunnah setelah asar, kok sekarang sholat lagi? Kata Nabi SAW, tadi ada satu kaum, ada segelintir orang yang menyibukkan saya dengan pertanyaan-pertanyaan, gitu kan, sampai saya lupa sholat ba'diyah duhur, dan inilah sholat ba'diyah duhur saya. Padahal itu waktu dilarang sholat. Nah berarti ada hukum-hukum tertentu yang dikecualikan. Nah buku ini membahas panjang lebar masalah itu. Kemudian bapak ibu yang punya penyakit banyak, mohon maaf, saya bahasakan ini, sholat itu bisa jadi terapi pengobatan. Nah, di sini ditulis terapi mengobati penyakit dengan sholat. Jadi dibahas di sini manfaat kesehatan dan kejiwaan di balik wudhu dan sholat. Ini kan, jadi apa manfaat-manfaatnya? Gerakan-gerakan tasyahudnya, sujudnya, rukuknya, ternyata itu bukan hal sembarang begitu saja gitu. Tapi Allah SWT menitipkan sesuatu di situ. Bahkan salah satu ilmuwan dari barat sekarang mengatakan, dia mengatakan penelitian, dia bilang otak itu harus punya makanan. Bahasanya dia ya secara ilmiah, otak harus punya makanan, dan dia coba teliti bertahun-tahun apa makanannya otak nih, gitu kan. Setelah dia lihat umat Islam sujud dan dia lihat orang yang khusyuk pada saat sujud, barulah dia mengatakan, inilah nutrisinya otak gitu. Ini adalah nutrisi otak. Ternyata orang kalau sujud itu menenangkan otak luar biasa dengan kuasa pencipta Allah SWT tentunya. Dan itu diungkapkan secara ilmiah dengan dia panjang lebar. Jadi kurang lebih mungkin Bapak Ibu bisa baca di buku ini nanti. Kemudian ada juga buku yang saya sarankan, kesalahan seputar ibadah. Ini meluruskan kekeliruan dalam masalah tohara, sholat, puasa, zakat dan haji, serta akidah dan muamalah. Ini dirincikan. Kemudian yang terakhir ini masalah kriteria imam dalam sholat. Ini biasanya perlu Bapak Ibu kalau kelebihan rezeki beli titipin di masjid. Karena masjid kita ini banyak sekali mau jadi imam, gitu kan, atau dinobatkan jadi imam tapi tidak layak jadi imam. Gitu. Bacaannya bacaannya salah, kemudian gerakannya salah, gitu kan. Cuma karena dituakan, mohon maaf, akhirnya harus jadi imam. Nah, ini salah, keliru ini, kan gitu. Harusnya diluruskan sehingga imam itu benar-benar sesuai yang Nabi SAW anjurkan. Ada saran saya Bapak Ibu sekalian, kalau beli buku, mau tahu nggak bagaimana trik baca buku? Nggak mau ya? Nggak ada yang nyaut soalnya. Saya bingung gitu. Kalau nggak mau nggak apa-apa, kita lanjutin. Yang pertama, buka plastiknya. Ini betul ini. Soalnya banyak kita beli buku nggak buka plastik, ditaruh. Makanya saya bilang buka plastik. Dan buka plastik itu mudah sekali kalau buku kan. Cuman ditarik diantarakan. Saya ajarin caranya lagi. Ini cuma tinggal ditarik, selesai gitu kan, plastiknya dibuka. Kemudian yang kedua, selalu buku apa saja, baca daftar isi. Yang kedua, baca ini sebelum ditaruh di rak ya. Pas pulang dari ke rumah, sebelum taruh di rak, sebelum kreseknya ditaruh, disuruh mbaknya yang taruh gitu kan. Diambil, buka plastik, baca daftar isi. Mana di antara daftar isi, halaman berapa, judul yang mana yang ibu dan bapak paling senang dulu. Mulai dari situ. Kalau ada stabilo bagus warnain, kalau tidak pakai pulpen ditandain. Oh halaman 25 nih, oh halaman 21, halaman 27. Baik, ada mungkin dari sekian puluh judul, mungkin ada 5 yang nyantol. Baik, tahap yang ketiga adalah sebelum ditaruh di rak, baca 5 menit per babnya.
Bapak Ibu punya 5 tadi, ya. Baca 5 menit, misalnya bab tentang masalah apa. Lalu kita buka, seperti misalnya di sini terapi penyakit misalnya, keajaiban wudhu secara kesehatan, berkumur-kumur. Wah, apa ini manfaatnya secara kesehatan? Ada mencuci hidung, membasuh wajah, ya, rahasia wudhu lainnya. Di sini ada bab-bab. Baik, kita baca 5 menit aja dibaca. Setiap babnya insya Allah kita sudah punya gambaran. Ini sudah jadi rahasia umum yang suka baca buku, menjadi pemicu utama untuk menamatkan buku. Karena kita sudah pernah baca dan kita penasaran lanjutannya apa ya. Kita akan terdorong untuk membaca lagi. Jadi buka plastiknya dulu ya. Itu penting gitu. Baik, ini berhubungan dengan masalah sholat dan wudhu ya. Kalau yang berminat, ada sebagian example saya bawain gitu kan. Nanti bisa hubungi Pak Haiban sebentar. Sekarang sebelum masuk ke bab sholat, dan tentu yang pegang bukunya saya harapkan nanti akan kita baca kembali buku ini dan kita lanjutin bahasan terakhir kemarin berhubungan dengan masalah wudhu, dan kita akan masuk ke masalah sholat. Sedikit sekarang saya akan praktekin cara wudhunya, nanti kita akan masuk setelah menjelaskan sholat ke praktek masalah sholat. Itu kan yang benar gerakannya dari takbir sampai salam. Mungkin butuh satu orang pegang mic-nya Pak. Ya. Oh, satu lagi untuk nyiram kan? Oke. Pak, satu untuk nyiram, satu untuk ini. Bukan nyiram ustadznya, nyiram. Ngambilin air. Tidak untuk nyiram. Jadi kita mulai dari awal ya, telapak tangan, Mak. Sedikit pelan-pelan aja Pak siramnya ya. Ini airnya itu dituang Pak ya. Dimulai sudah cukup. Air ini dimulai dari telapak tangan bagian depan. Ini ya, ditarik ke tangan kiri, narik ke tangan kanan di bawah sampai pergelangan. Kemudian yang kanan itu memutar di bawah kiri. Jadi mulai dari depan ya. Kemudian ini mempertemukan dua-duanya dan jari-jari kita masuk. Kemudian yang di antara ibu jari. Ini pergelangan ya. Jadi saya ulangi, ini kemudian ini baru satu kali ya. Kemudian kita masuk ke depan dan ini baru satu. Kemudian ini 2 ya. Kemudian baru 3. Jelas ya? Ini perhatikan harus dimasukkan dan ini supaya semuanya kena air. 1, harus tenang dalam ibadah. Yang kedua, kalau kita mau berkumur-kumur dan istinsyak, air seperti ini dimasukkan setengah di mulut, setengah di hidung, seperti ini. Jadi yang dimasukkan di mulut setengah, dikumur-kumurkan, yang di hidung dihirup, tangan kiri membuang yang di hidung, tapi tangan kanan mulut tetap berkumur-kumur. Saya ulangi. Jadi dianjurkan ini kumur-kumur, tentu lebih maksimal dari ini ya, dengan kumur-kumur. Dianjurkan seperti kumur-kumurnya memasuk ini satu ya. Jadi tidak dipisah, jangan mulut aja. Memang sunnahnya adalah memasukkan mulut dan hidung. Dan ini pada saat kumur-kumur, ini jari kita masukin dia di antara gusi. Dimasukin di antara gusi, dipastikan sudah. Biasanya Bapak Ibu kalau masukin jari di antara gusi itu akan ditemukan ada seperti lendir di sini, itu yang biasa membuat bau, sehingga dikeluarkan. Baik, kemudian kita masuk ke wajah. Wajah ini di awal tumbuhnya rambut ya Bapak Ibu sekalian, seperti ini. Ini tentu airnya, maaf baca bahasa Pak. Ini di airnya dituangkan di wajah, kemudian begini. Ini telapak tangannya, ini dipastikan di awal tumbuhnya rambut ya, diputar begini. Jadi ini diputar seperti kipas ya. Ini dipastikan semua kena, hidung saya kena, semua mata kena, rambut kena, dan ini tempat di sebelah kuping kena semua. Pada saat diputar begini, jari ini masuk di bawah dagu ya. Ini sudah masuk di bawah dagu. Dipastikan ini 1. Kemudian 2 lagi setelah diambil air tentunya ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga. Sama pada saat membasuh siku. Ini bisa kita tarik dari sini. Ini ditarik sampai dipastikan ini ya. Ini harus kena. Ini garis ini subhanallah ada hikmahnya kata ulama.
batas minimal wudhunya gitu. Jadi ditarik sampai di bawah siku, kemudian baru diputar ke atas. Ini baru satu. Kemudian sama dua, kemudian baru tiga. Boleh juga dari sini kalau mau dipastikan. Kerannya lagi jalan ditarik, tapi tetap bagian depan dulu diputar. Ini bukan cuma sekedar dituang ya, tapi dipastikan kena, kemudian diputar. Putar ini tarik lagi ke atas. Supaya memang ini jamahan ini memastikan semua kena. Sama kalau dari sini, gitu ya, ini diputar, dipastikan dan dianjurkan lebihkan. Sama juga sebelah kiri, itu nggak usah pakai air pak ya. Ini sebelah kiri sama diputar, kembalikan ke sini lagi. Atau kalau dari sini diambil dari ini dipastikan semua kena ya, dipegang sikunya, kemudian didorong sampai ke depan, diputar lagi ke ini dipastikan putar, baru satu. Kemudian rambutnya. Ini saya 3 minggu lalu baru gundul lagi umroh. Jadi rambutnya ini dipastikan seperti ini ya. Ini ditarik ke belakang sampai ke tengkuk. Kemudian dikembalikan lagi. Kemudian ini jari masuk di sini, tapi bukan cuma disentuh ya. Memang ditekan dan ini mutar seperti keluarin kotoran gitu. Satu. Nah kalau ibu-ibu tadi saya bilang atau yang panjang rambutnya itu diputar ke belakang. Ini ditepuk-tepuk sampai ke depan, baru ininya diputar. Gitu ya. Khusus untuk leher tidak pernah ada penyebutan riwayat. Jadi kita nggak usah mengusap leher secara khusus. Dan ulama mengatakan yang mengikuti sunnah Nabi sebenarnya pada saat musab kepala tadi ke belakang sampai ke tengkuk itu sudah kena lehernya. Tapi secara khusus leher tidak ada. Memang disunnahkan untuk kembali ke batang leher kemudian ditarik dan di habis itu telapak kaki, dipastikan ya telapak kakinya, mohon maaf, ini minimal sekali harus di mata kaki minimal dan disunnahkan kita untuk mengusap. Dipastikan semua jari-jari ini kaki disentuhkan dengan air sambil airnya mengalir. Jadi dilebihkan dari mata kaki minimal 3 kali kanan, 3 kali kiri. Boleh nggak masalah. Boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Dan intinya seperti itu cara wudhunya ya. Nah untuk lebih jelas masalah dalil, Bapak Ibu bisa kembali lagi ke buku tadi yang saya kasih gitu kan, yang dibagikan. Itu sudah dijelaskan hadisnya riwayat siapa di footnote-nya masing-masing gerakan yang saya ajarkan tadi. Wudhu ini berfungsi Bapak Ibu sekalian bukan hanya sekedar syarat sahnya sholat ya, tapi wudhu itu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya untuk memberikan semangat kembali. Kalau kita ngantuk, malas bekerja, itu wudhu itu luar biasa gitu. Memberikan kesegaran. Dan sebagian ulama muslim mengatakan, dokter-dokter muslim mengadakan penelitian, mungkin di buku itu pun dijelaskan ya, yang terapi penyakit dengan sholat. Ternyata ada penelitian membuktikan tempat-tempat yang tersentuh air wudhu ini, wajah, telapak tangan, kaki, kepala, ini tempat-tempat yang sudah sangat cukup untuk membuat orang segar kembali kalau kesentuh air. Apalagi kalau airnya memang dingin, gitu kan? Itu memang lebih baik gitu. Makanya ada hadis Nabi, kata Nabi SAW, mohon maaf, ini masalah hubungan biologis hadisnya, tapi saya jelaskan karena berhubungan dengan wudhu. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin kembali mengulangi hubungan biologisnya, maka sebaiknya dia berwudu, karena itu akan memberikan dia semangat yang baru. Jadi di sini berhubungan dengan masalah wudu itu. Wudu juga, ya, wudu juga itu bisa menangkal banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan waswas syaitan. Wudu itu bisa membuat orang lebih dekat dengan Allah SWT, adanya cahaya, pengampunan dosa, dan banyak sekali fadilah yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke masalah sholat. Dan saya berharap mudah-mudahan malam ini juga saya bisa sempurnakan dan selesaikan dengan praktek sholatnya, gitu kan. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimahumullah, kalau Bapak Ibu yang sudah atau yang pegang bukunya, tentu yang masalah wudhu itu Bapak Ibu bisa lihat dari halaman 3 sampai halaman 13. Ya, itu ada penjelasannya.
Niat dan baca basmalah sudah tahu, tinggal harus baca bismillah sebelum memulai ya. Membasuh telapak tangan sudah kita praktekkan, berkumur-kumur. Kemudian istinsyak. Lihat bukunya kan? Istinsyak itu maksudnya memasukkan air ke dalam hidung. Istinthar itu mengeluarkan dengan tangan kiri tadi. Jadi sunnahnya tadi menghirup dengan tangan kanan, dikeluarkan dengan tangan kiri. Ini namanya istinthar, ngeluarin dengan tangan kiri. Jadi jangan cuma dihirup, dibuang saja, enggak, dimasukkan, dibuang. Gitu kan? Dengan tangan kiri. Kemudian membasuh wajah sudah kita praktekin, membasuh kedua tangan, mengusap kepala dan kedua telinga, kemudian membasuh kedua kaki. Yang kita tadi belum jelaskan adalah membaca doanya. Itu kan ada doa. Siapa yang membaca setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. 2 kalimat syahadat ya. Maka akan dibukakan untuknya 8 pintu surga, dia bisa minta yang mana dia mau masuki. Wudu saja. Itu luar biasa gitu. Itu luar biasa. Maka jangan dianggap remeh gitu kan. Kemudian dalam itu riwayat Bukhari, riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, beliau mengatakan ditambah dengan doa Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu bertaubat dan selalu suci. Kalau tambahan wa ja'alna min ibadikas salihin ini tidak ada dalam riwayat. Jadi cukup Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian dikatakan wudu secara tertib. Jadi harus telapak tangan dulu, baru harus kumur-kumur dan istinsyak dulu, kemudian baru masuk wajah, baru telapak tangan lagi sampai siku, baru rambut, baru kepala gitu. Kemudian boleh mengeringkan dengan handuk, nggak masalah, gitu kan? Boleh dikeringkan. Apalagi kalau musim hujan, musim dingin atau lagi flu, nggak bisa banyak air, maka berarti kita keringkan dengan handuk, itu nggak masalah, dibolehkan. Ini sudah ada penjelasan sendiri. Kemudian ada juga sunnah-sunnah wudu, hal-hal yang membatalkan wudu, hal-hal yang diharamkan terhadap orang yang berhadas dan peringatan penting. Ini semua sampai halaman 20 menjelaskan tentang masalah wudu. Mohon maaf ini sudah kita lebih dari 2 jam itu hari kita jelaskan ya. Jadi review kita setengah jam ini mudah-mudahan cukup untuk mengingatkan kembali dan Bapak Ibu bisa kembali ke bukunya. Sekarang kita akan masuk ke sifat sholat Nabi SAW dari takbir sampai salam. Baik, kita buka sama-sama halaman 25. Ya. Kalau yang pegang buku halaman 25. Sebelum saya baca ya, tentang apa yang ditulis oleh penulis buku sini dan nanti diikuti dengan gambar, saya ingatkan kembali hadis Nabi yang berbunyi dengan hadis yang sahih. Awal amal yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Sholatnya baik maka akan membantu amalan yang lain. Sholatnya buruk maka akan mempengaruhi amalan yang lain. Itulah pentingnya kenapa kita mempelajari sholat, gitu. Karena dia asas daripada semua ibadah. Baik. Agar sholat kita diterima, kita harus ikuti. Di sini dikatakan sifat sholat Nabi, bukan sholat seorang kiai atau ustadz, tapi sifat sholat Nabi SAW, guru kita semua, dari takbir sampai salam. Bermula dari satu bersuci. Ini sudah jelas tadi ya, masalah wudhu ya. Beliau mengatakan apabila hendak melakukan sholat, seorang muslim diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas artinya najis ya. Hadas kecil itu seperti orang kencing, mohon maaf buang air besar. Hadas besar itu seperti orang junub yang mewajibkan mandi. Hadas besar dapat hilang dengan melakukan mandi janabah. Ya, itu ditulis janabah. Sedangkan hadas kecil akan hilang dengan melakukan wudu. Tadi saya kasih contoh ya. Jadi kalau kencing, mohon maaf, cebok, kemudian wudu, sudah boleh sholat. Tapi kalau junub harus mandi. Hendaklah ia menyempurnakan wudunya sebagaimana wudu Nabi Muhammad SAW. Dan yang kita sudah jelaskan. Yang kedua harus ada sutra. Apa itu sutra? Penghalang antara dia dengan orang yang lewat di depannya. Bisa tiang, bisa batu, bisa ranjang, bisa lemari, meja, apa saja. Yang penting ada sutrahnya. Ya. Di situ ditulis dalam kurung terjemahan sutra adalah penghalang atau pembatas. Ia memulai dengan menjadikan sesuatu sebagai sutra atau penghalang dan pembatas di mana ia sholat dengannya. Hal ini dilakukan apabila ia menjadi imam atau ia sholat sendiri. Tinggi sutra minimal 42,2 cm. Lihat disebutkan dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Tapi di sini yang penting adalah ada beberapa pendapat ulama tentang ukuran tingginya.
Karena di zaman Nabi SAW biasa menggunakan batu, gitu kan, yang tingginya kurang lebih 46 cm tadi, gitu kan, atau ukuran pisau yang kecil atau ukuran busur panah, ya gitu. Nah ini intinya adalah ada sutrahnya. Kalau tidak ada, sebagian ulama fikih mengatakan intinya dia memiliki sutrah. Bisa lemari tadi saya kasih contoh, mungkin meja makan, mungkin sofa di rumah kita, apa sajalah. Jadi di depan kita ada sesuatu. Fungsinya agar jangan ada orang yang memutus antara kita dengan tempat sujud, kan gitu. Kalau lewat dari tempat sujud nggak masalah. Makanya ada hadis Nabi SAW yang berikutnya, hadis sahih. Kalau seseorang dari kalian sedang sholat, kemudian ada hewan yang akan lewat di depannya, kucing kah, kambing kah misalnya, orang mau lewat, maka sempitkanlah jalan untuknya. Dianjurkan untuk melangkah. Kita melangkah merapatkan diri ke sutrah kita. Tembok misalnya, kita melangkah sampai rapat agar hewan itu tidak memotong antara kita dengan tempat sujud dan lewat di belakang kita. Dalam hadis lain dikatakan, kalau kalian sedang sholat dan ada seseorang yang berusaha memutus antara kalian dengan sutrah kalian, tahanlah dia. Jadi kita boleh dalam sholat, orang lagi mau lewat, ini tempat sujud saya misalnya, saya tidak ada batu, tidak ada dinding, tidak ada meja, tapi ujung tempat sujud saya di mana? Ujung sejadah misalnya. Kalau dia lewat di depannya, berarti nggak ada masalah. Dia tidak memutus sutrah saya. Karena yang dilarang adalah antara saya dengan tempat sujud. Ini nggak boleh diputus. Kalau dia lewat di sini, maka tahanlah. Kata Nabi SAW, tetap mata kita tempat sujud, nanti kita praktikin sholat, kemudian kita bisa menahannya. Kata ulama, ukuran telapak tangan ini sebenarnya adalah ukuran tempat sujud. Sudah cukup. Dia akan lewat dari depannya, atau dia lewat dari belakangnya. Yang paling penting adalah Bapak Ibu harus tahu ada hadis Nabi yang luar biasa mengancam orang yang sengaja melewati sutra. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang di antara kalian mengetahui beban dosa dan hukuman yang akan dia dapat kalau dia memutus orang yang sedang sholat antara dia dengan sutrahnya, maka dia lebih baik menunggu selama 40 tahun. Jadi kalau orang itu sholat 40 tahun pun dia bersedia nunggu daripada dia terima siksaannya karena memotong tadi itu. Makanya nggak boleh gitu kan. Nah kita juga yang lagi sholat dianjurkan memang sengaja mencari sutra. Nah biasanya orang-orang yang sudah paham ini, Bapak Ibu sekalian, di masjid kalau dia lagi sholat sunnah, dia pindah biasanya cari dinding gitu. Atau cari ada orang lain sholat di depannya, atau dia taruh tasnya. Itu biasa sudah paham. Atau Bapak Ibu jangan kaget kalau orang lagi sholat, kita mau lewat dan sengaja ditahan sama dia. Nah itu nggak masalah. Kalau di Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Haram Mekah sudah sering kita lihat orang nahan gitu kan. Kalau di Indonesia kaget, dikira ngeluarin jurus apa gitu ya. Tapi itu perintah Nabi SAW, tahanlah dia. Kalau dia ngotot lewat, pukullah dia. Hadis Nabi begitu, pukullah dia. Karena sesungguhnya setan sedang bersama dia. Kalau sudah diingatkan masih tidak mau ngotot tetap, berarti itu ada setan sama dia, pukul gitu kan. Kalau Bapak Ibu sholat sendiri, berarti antara saya dengan sutra saya nggak boleh ada yang putusin. Tapi kalau sedang sholat berjamaah, maka yang jadi patokan sutra adalah imamnya. Jadi misal kita lagi sholat jamaah, saya jadi imam, Bapak Ibu ikut jadi makmum. Di ujung saf pertama ada 01. Ada 01. Ada Bapak yang datang, memang sunnahnya adalah mengisi saf. Dia melewati dari ujung sana pintu masjid, lewat di depan imam sampai ke sana. Boleh kan? Boleh. Karena kalau sholat jamaah yang jadi patokan sutra adalah imamnya. Makanya biasa masjid dibuatin mihrab. Kan itu. Mihrab supaya memang tidak ada yang lewat di situ, ya kan itu. Atau dipasangkan, dibuatkan sutra. Pernah lihat kan ada kayu ya? Nah, itu sutrahnya biasa dibuat. Ini ukurannya 46 cm tadi. Biasanya masjid-masjid yang sudah paham ada sutra yang ditaruh. Ada juga masjid-masjid yang lain itu membuat banyak sutra. Nah, ini Bapak Ibu kalau ada yang pengurus masjid, coba dikeluarin anggaran buat sutra-sutra kayu dibuat, kemudian diperbanyak di masjid supaya kalau ada orang sholat pribadi-pribadi pun mereka bisa gunakan gitu. Maksudnya bisa gunakan di masjid. Atau kalau dia lagi sholat di tengah-tengah masjid, dia nggak tahu hukumnya, suruh pengurus masjid bawa sutrahnya taruh di depan dia, jadi orang luasa lewat di depannya gitu kan. Maka itu diantara hal yang mesti diperhatikan. Yang ini berhubungan dengan masalah sutra. Ya. Kemudian yang ketiga, meluruskan shaf dan barisan. Meluruskan shaf dan barisan. Ini ada bahasan sebenarnya, belum kita bahas dalam
bahasan hadis-hadisnya. Tapi saya jelaskan dulu. Kemudian apabila menjadi imam, hendaklah ia menoleh ke kanan seraya berkata istau. Ya, kalau imam faham sunnah dia katakan istau, artinya luruskanlah. Dan menoleh ke kiri seraya mengucapkan istau, luruskanlah, gitu kan? Jadi ini diantara yang dianjurkan. Baik, saya ingin diberatkan dulu masalah saf. Ada banyak hadis Nabi SAW Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Kata Nabi SAW diantaranya hadis sahih ya, luruskanlah dan rapatkanlah saf kalian, atau Allah akan masukkan perselisihan dalam hati kalian. Jadi kata ulama hadis, makna hadis ini seperti hakikatnya. Artinya apa? Benar-benar orang akan dibuat berselisih kalau safnya tidak rata. Nabi Muhammad SAW dalam hadis lain dikatakan merapatkan saf sahabat seperti mengatur dan mengukur anak panah yang akan keluar dari busurnya. Karena itu orang kalau mau mana dia betul-betul mengekir yang tepat ya. Nabi SAW begitu memperhatikan saf sahabatnya, dadanya sudah rata semua, baru beliau takbir. Ini luar biasa, makanya dalam kriteria imam ini ada penjelasan. Kan gitu. Imam itu tidak boleh takbir sampai memastikan jemaahnya udah lurus. Kalau Umar bin Khattab lurusin saf pakai pedang gitu. Dia sudah teriak lurus, istau, masih miring ditarik pedang sama dia. Itu saking tegasnya, karena ini menghadap bukan pimpinan kan gitu. Bukan atasan, tapi Allah. Nggak boleh main-main gitu. Dan juga pernah ada sahabat waktu lagi ngatur saf, dadanya sedikit maju. Kan gitu. Ini bukan karena poster tubuh yang besar, tapi memang dia kelihatan maju. Biasanya kelihatan di saf itu, kan gitu. Ada orang yang maju. Maka kata Nabi SAW, luruskanlah dan rapatkanlah saf kalian, sebagaimana malaikat merapatkan dan luruskan saf di depan Tuhannya. Dan cukup banyak masalah-masalah saf yang harus diperhatikan. Sekarang saya akan praktekkan cara mengatur saf yang benar. Saya minta Pak Haiban sama saya. Ini masalah saf dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong yang diperhatikan dalam saf pertama sekali adalah tumitnya. Jangan ujung jari-jari kaki depan. Kita biasa jari-jari depannya diperhatikan. Coba perhatikan saf yang patokannya jari-jari dari belakang, rapi nggak? Berantakan. Karena tumitnya ada yang mundur, ada yang maju. Karena yang diperhatikan adalah jari-jarinya. Mestinya jari biarin. Yang penting tumitnya. Kalau tumitnya sejajar, Bapak Ibu lihat dari belakang pasti rapi. Makanya kalau saya jadi imam, kalau saya pribadi saya praktekin, saya sampaikan Bapak Ibu sebelum saya takbir, tolong kerjasamanya yang dimasukkan dalam kotak. Biasanya kan ada kotaknya ya, kalau karpet itu tumitnya. Jari-jari depan tidak apa-apa lebih dari teman di sebelah, tidak masalah. Karena kalau tumit sejajar maka akan sejajar. Itu pertama. Yang kedua, tumitnya dibuka. Ya. Jadi ini telapak kaki. Nanti kita perhatikan ini telapak kaki Bapak Ibu sekalian. Jangan begini. Kita banyak begini ya. Jari-jari kita dibuka. Bukan, tumitnya yang dibuka. Sehingga sejajar begini. Sejajar ya. Dan tolok ukur saf adalah pundak kita. Jangan badannya kecil kakinya dibuka besar. Gak usah. Berdiri seperti ukuran pundak. Ini pundak saya, telapak kaki saya buka seukuran itu sudah cukup. Ruku dengan itu, sujud dengan itu. Nanti saya praktekin cara ruku dan sujud. Bapak Ibu kalau praktekin, insya Allah ukuran pundak kita sudah cukup untuk kita sholat. Jangan patokannya sejadah. Nah, sejadah yang besar, gitu kan? Orang yang kecil sedadanya besar, maka orang lain nggak mau dimasuk dalam safnya, gitu kan? Itu nggak boleh. Jadi harus diperhatikan. Nanti yang kita sebutkan juga ada efek-efek. Kalau antara kita dengan teman di sebelah safnya ada jarak Bapak Ibu sekalian, maka syaitan akan masuk di antara saf dan membuat kita tidak khusyuk. Makanya kata Nabi SAW ya, mengatakan celah di antara saf, di antara tumit dengan tumit, gitu ya, itu akan digunakan oleh syaitan untuk nyelip dan menggoda orang tadi supaya tidak khusyuk. Seperti kata Nabi, anak-anak domba yang nyelip di antara domba-domba yang besar. Kan domba itu bulunya lebat, tapi badannya kecil sebenarnya. Pada saat dia berkumpul kerumun, itu ada jarak kan di antara kakinya. Nah kata Nabi, seperti itu syaitan masuk. Kalau ada jarak antara kaki musolli dengan teman di sebelah, celahnya itu syaitan masukin untuk membuat dia tidak khusyuk.
Berarti salah satu kiat untuk khusyuk adalah merapatkan kakinya. Dan kalau kita membuka tumit, Bapak Ibu sekalian, teman kita di sebelah juga buka tumitnya, maka yang ketemu antara tumit saya dengan tumit teman. Maaf Pak, ya sampai capek. Oh boleh kok jadi tuan rumah harus gitu Pak. Jadi tumitnya dipertemukan. Nah, kata para sahabat, kami di zaman Nabi SAW, kalau kami berdiri di shaf, maka tumit kami bertemu dengan tumit teman kami, tumitnya dibuka ya, sehingga membuat betis kami bertemu dan membuat pundak kami bertemu. Kalau tumit dibuka, rapat semua, tidak ada celah. Baik, sekarang sudah boleh Pak. Ini langsung praktek insya Allah. Jadi dibuka, ini seperti ini Pak ya, lurusnya. Pak Heban juga seperti saya. Jadi tumitnya dibuka Pak ya. Kemudian ini bertemu, ya. Jadi dipertemukan antara tumit sama tumitnya. Dan juga perlu diperhatikan ya, kalau lagi sholat, terutama laki-laki ya, bapak-bapak terutama perhatikan, ada hadis yang menjelaskan tidak boleh mata kakinya tertutup, ya, digulung. Ada hadis Nabi, pernah ada sahabat sholatnya sudah bagus tapi mata kakinya tertutup. Nabi SAW suruh ulangi. Karena waktu sahabat tanya kenapa ya Rasulullah? Karena mata kakinya tertutup. Jadi dibuka. Nah sekarang Pak Heban buka seperti saya Pak. Tumitnya belum dibuka. Pak Heban buka ya dibuka. Jadi masih belum dibuka maksimal ya. Nah ini Pak Heban merasakan ketemu ya. Pada saat ketemu antara tumit saya sama Pak Heban, maka betis saya akan ketemu sama Pak Heban, pundak saya juga ketemu. Ada celah nggak? Nggak ada celah. Beda kalau begini. Coba kita praktekin yang salah Pak. Selama ini masih mending kalau tersentuh begini. Ada orang nggak mau nyentuh. Kalau tidak paham sunnah biasanya kalau kita sentuhin ditarik sama dia. Saya nggak mau. Padahal sebenarnya patokannya harus rapat. Itulah godaan syaitan supaya dia tidak masuk, supaya dia bisa masuk. Gitu. Makanya dibuka dan selalu patokannya ini pundak ya. Ini Pak Heban sekarang patokan pundak. Pak Heban sudah rasa nyaman, patokan pundak dan dibuka. Saya pun patokan pundak saya. Jadi tidak mengganggu teman sebenarnya. Dan gitu. Semua begitu ke sebelah sana. Jangan dikecilin kaki, jangan juga dilebarin sehingga tidak mengganggu orang lain. Jelas ya? Sekarang kita masuk di masalah poin keempat, berdiri dan niat di dalam hati. Perhatikan, dikatakan oleh beliau, kemudian ia menghadapkan seluruh badannya ke kiblat. Kiblat di mana? Arahkan semuanya. Dipastikan Bapak Ibu sekalian seluruh tubuh kita tegak. Jadi begitu pada saat kita berdiri, semua laki-laki dan perempuan sama. Seluruh tulang belakang ini tertarik, tegak, dadahnya dikedepankan. Jadi pada saat kita mau takbir, memang tegak. Ini semua ditegakkan, jangan bungkuk, tapi memang ditegakkan semuanya. Jari-jari semua direnggangkan, seperti orang yang sudah akan siap. Ini bapak-bapak yang di militer sudah lebih tahu dari saya. Jadi bukan cuma menghadap atasan atau lagi upacara, tapi menghadap Allah itu memang harus begitu. Tegak, kakinya semua, kemudian dipastikan telapak tangannya lurus, matanya ke tempat sujud. Kemudian mulai pada saat sudah tenang, mulai bertakbiratul ihram. Ya. Tunggu dulu, di sini dikatakan berdiri dulu dengan tegak, niat dalam hati. Beliau mengatakan, kemudian ia menghadapkan seluruhnya ke kiblat, lihat gambar nomor 1. Dan niat dengan hatinya untuk mengerjakan sholat yang ia kehendaki. Beliau katakan tidak boleh melafadzkan niat dengan mengucapkan usolli lillah sholat kadza wa kadza. Saya niatkan sholat karena saya niat karena Allah untuk sholat ini dan itu. Karena melafadzkan niat itu termasuk bid'ah atau mengandalkan dalam agama. Maksudnya begini, Bapak Ibu kalau kembali kepada sejarah tentang usolli fardhu salati duhur misalnya ya, puasa Ramadan nawaitu shauma ghadin, itu kita lihat kalau dalam buku-buku fikih ditulis dan dikarang oleh sebagian dosen-dosen yang ada di Al-Azhar. Mereka menisbatkan diri kepada Imam Syafi'i. Tapi kalau kita kembali kepada kitab Al-Kitab induknya Imam Syafi'i, tidak ada penyebutan itu.
Tidak pernah ada hadis Nabi Bapak Ibu sekalian yang ajar kalau mau sholat baca ya usolli fardhu salatid duhur misalnya. Belum pernah ada lafaz hadis begitu. Tapi niat itu di dalam hati. Teman-teman yang nyusun pun dengan lafaz lisan, mereka mengatakan dalam buku-buku mereka, setiap musolli yang niat dalam hatinya dan dia lupa dengan lisannya, sholatnya tetap sah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang mengucapkan dengan lisannya tapi tidak niat dalam hatinya, sholatnya tidak sah. Ini pendapat teman-teman yang menyusun. Lalu kenapa di Indonesia kita sudah tahunya dari kecil begitu? Karena teman-teman kita di Depan yang menyusun kurikulum agama Islam rata-rata tamatan Mesir. Saya dulu 89 pernah di sana, dan di Kairo itu di Al-Azhar, Bapak Ibu kita kalau lagi sekolah ditanya, kamu mazhab Syafi'i mana? Kita angkat tangan misalnya, gurunya sendiri. Mazhab Ahmad mana? Ini gurunya sendiri. Abu Hanifah sendiri, Imam Malik sendiri. Jadi saya waktu ditanya itu hari mazhab apa, saya bilang Syafi'i, gitu kan. Lalu gurunya datang sendiri. Jadi saya tidak pernah tahu Imam Malik itu pendapatnya apa, Imam Ahmad pendapatnya apa, saya nggak pernah tahu gitu. Saya malah tahu setelah pindah ke Madinah, mulai masuk di Madinah sekolah, diterima dapat beasiswa, baru saya dapat dosen-dosen kami memaparkan semua. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, dalilnya. Imam Malik bilang begini, dalilnya. Imam Hanifah bilang begini, dalilnya. Dan ini silahkan Anda pilih mana yang terkuat, gitu kan. Seperti itu, maka kita bisa membedakan. Nah sekarang ada juga sebuah hukum yang Bapak Ibu harus tahu. Dalam masalah niat dan ibadah, ulama membahas bolehnya menggabungkan niat ibadah sunnah. Misal, Bapak Ibu mau puasa 6 hari bulan Syawal, gitu. Puasa sunnah ya. Kata Nabi SAW, siapa yang puasa Ramadan 90 diikuti 6 hari dari bulan Syawal, maka apa? Pahalanya sama dengan puasa selama setahun. Baik. Kalau Bapak Ibu 6 hari ini boleh puasa berturut-turut, boleh dicicil. Boleh Senin Kamis, 3 minggu selesai 6 hari kan. Boleh hari apa saja yang kita mampu, yang penting jangan dimulai Sabtu dan Ahad, karena ada larangan berhubungan dengan puasa dimulai pada hari itu kecuali memang ada perintahnya. Misal Ramadan, misal bertepatan Ayyamul Bid, memang pasnya dimulai pada hari itu. Misalnya Jumat, Sabtu, Ahad, kita mulainya Kamis, dimulai sehari sebelumnya, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, gitu kan. Kalau dimulai dengan hari-hari ini maka dilarang dalam hadis Nabi SAW. Baik, sekarang Bapak Ibu kalau pas puasa 6 hari Syawal, tepat Senin Kamis, bolehkah kita niat dengan satu puasa, 2 niat puasa? Boleh, selama itu sunnah. Puasa 6 hari Syawal sama puasa Senin Kamis, boleh. Yang tidak boleh kalau Bapak Ibu puasa wajib digabung dengan sunnah. Ibu-ibu kalau mau bayar utang misalnya, kemudian saya mau puasa sambil Senin, bolehkah? Nggak boleh. Boleh dikerjain hari Senin, tapi tidak dapat pahala Seninnya, karena nggak bisa digabungin wajib sama sunnah. Seperti tidak boleh menggabung qobliyah duhur dengan sholat duhurnya. Tapi kalau sunnah sama sunnah boleh, seperti misal sholat qobliyah sama tahiyat masjid, qobliyah sama sholat wudhu. Apalagi kalau kayak di Indonesia kan kita biasa jamnya durasinya cuma pendek antara azan iqamah. Bapak Ibu habis wudhu ada sholat sunnah wudhu, masuk masjid ada tahiyat masjid. Mau sholat qobliyah ada qobliyah duhur, gitu kan. Bagaimana kita selesaikan dalam 5 menit nih? Baik kalau 5 menit, biasanya muadzinnya buru-buru azan, dia buru-buru sholat 2 rakaat, buru-buru iqamah, gitu kan. Gimana caranya kita kerjain? Maka boleh dalam bab fikih dikatakan menggabungkan niat sunnah dalam hati 2 rakaat untuk 3 sholat tadi. Tapi sunnah dengan sunnah, nggak boleh yang lain, nggak boleh yang lain, gitu kan? Nggak boleh wajib sama sunnah, nggak boleh wajib dengan wajib. Makanya kalau kita pun musafir, jamak asar, duhur tetap duhur, asar tetap asar, nggak boleh digabung wajib sama wajib. Maksudnya nggak boleh cuma 2 rakaat 2 sholat, nggak boleh. Tapi kalau sunnah dibolehkan. Nah, pendapat jumhur ulama mengatakan yang sesuai dengan sunnah adalah tidak melafadzkan niat. Lalu bagaimana? Bapak Ibu tadi misalnya mau sholat isya, begitu selesai wudhu, niat waktu dalam hati mau sholat apa? Isya. Nggak mungkin kita mau sholat subuh kan? Pasti niat dalam hati mau sholat isya. Itulah niat sholatnya. Jadi Bapak Ibu berdiri di sejadah, Allahu Akbar. Masalah kita jadi imam, nggak usah sebut imaman, karena pasti jadi imam. Niatnya memang sudah mau jadi imam. Nggak mungkin dia makmum, gitu kan? Sama juga Bapak Ibu jadi makmum, nggak usah bilang makmuman, karena memang kita sudah makmum. Lafaz ini tidak pernah dinukil dalam hadis Nabi SAW. Makanya ulama-ulama sunnah mengatakan niat itu dalam hati.
Bahkan Nabi SAW tidak pernah menyebutkan lafaz dalam ibadah apapun. Ada dinukil kepada kita tentang umrah dan haji. Beliau pernah terdengar mengucapkan labbaik Allahumma umratan kalau umrah, labbaik Allahumma hajjan kalau haji. Puasa juga begitu. Niatkan puasa besok, selesai. Dan tidak ada lafaz khususnya. Pernah ada seorang ibu nanya sama saya di BBM, Masya Allah sampai mungkin 7 kali 8 kali saya jawab. Baik Ustaz, saya sudah paham. Dia bilang gitu, sudah 3 kali saya jawab. Saya sudah paham sekarang tidak boleh menyebutkan dengan lisan. Tapi apakah dalam hati juga saya harus susun kata-kata? Sama lagi. Enggak usah ada kata-kata khusus. Terlintas mau sholat isya, sudah niat itu namanya. Terlintas dari orang jamaah, mau sholat ikut jamaah, kita masuk ke saf, sudah niat sholat jamaah. Udah selesai. Itulah niatnya. Dan dengan cara ini, pertama sesuai dengan sunnah, dan yang kedua, kita leluasa menggabungkan kalau memang niat ibadah-ibadah sunnah. Kan gitu. Coba kalau Bapak Ibu baca usul di fardhu atau usul di sholat qiyamul lail misalnya. Bagaimana caranya Bapak Ibu gabung antara wudu? Jadi usul di sholat wudu dulu. Habis itu niat lagi, usul di sholat tahiyat masjid misalnya. Kan jadi banyak sekali lafaz yang disebutin. Keburu iqamah nanti. Kan gitu. Jadi tidak perlu melafazkan niat, dan ini sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, poin kelima, takbiratul ihram dengan mengatakan Allahu Akbar. Metodenya adalah, perhatikan, semua jari-jari dirapatkan, kemudian dihadapkan ke depan, dan lebih baik lagi kalau Bapak Ibu meletakkan kurang lebih jaraknya 5 atau 1 jengkal dari pundak ke depan. Jangan dirapatin, tapi dimajuin. Dengan cara dirapatin semua jari-jari begini, ujung jarinya sejajar dengan pundak atau sejajar dengan kuping, awal kuping atau kuping umumnya. Jadi kita mengatakan Allahu Akbar. Saya praktekin. Baik, bedanya apa kira-kira? Coba Bapak Ibu lihat ya. Nanti begini, Allahu Akbar, ya kan? Dengan orang begini. Mana yang lebih bagus? Lain ya. Makanya sesuai dengan sunnah itu beda, gerakannya beda. Begini Allahu Akbar dengan begini Allahu Akbar. Beda sekali. Gerakannya saya sudah beda. Kemudian selanjutnya setelah takbir adalah menyatukan antara 2 punggung tangan, telapak tangan, punggung kanan dengan punggung kiri, tapi ini bagian dalam, ini bagian luar, dipertemukan, digenggam, diletakkan di dada. Allahu Akbar. Bagus nggak gerakannya? Bedakan dengan ini. Allahu Akbar. Ada yang begini, ada yang begini. Ini dari mana semua nih? Bedakan ya, beda sekali gerakannya. Begini, sama begini. Allahu Akbar. Beda sekali. Bapak Ibu coba praktekin. Begitu kita jalankan sesuai dengan sunnah, subhanallah, hati kita kayak tunduk kepada Allah. Allahu Akbar, mata tempat sujud dan begini. Allahu Akbar. Mata tempat sujud. Diperhatikan, gerakan ini semua ditegakkan. Itu kan cuma mata di tempat sana. Selesai. Setelah tenang, baru kita mulai baca. Bisa juga mempertemukan antara pergelangan dengan pergelangan. Kalau tadi telapak punggung, ini tidak. Pergelangan dengan pergelangan, dipegang, ditaruh di dada sama. Allahu Akbar, gini. Atau Allahu Akbar, pergelangan dengan pergelangan. Atau tadi kan di sini ya, sejajar dengan pundak. Sekarang kalau saya dengan kuping, naik sedikit. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Tinggal khilaf di antara ulama, lafaz yang mengatakan Nabi SAW meletakkan telapak tangan beliau di dada, apakah itu di awal dada, di atas ulu hati, atau di dada, di atas. Jadi ini dua-dua ulama membenarkannya. Jadi boleh kita Allahu Akbar di sini atau Allahu Akbar di atas, di dada, lebih tinggi. Pundaknya nggak usah naik. Ininya saja ya, ini Allahu Akbar. Jadi nggak usah begini. Ya, tapi tetap ini biasa saja, cuma telapak tangan. Baik. Ini takbiratul ihram. Inilah yang disebutkan di poin 5 di halaman 27. Dikatakan oleh beliau, kemudian melakukan takbiratul ihram, yakni mengucapkan Allahu Akbar. Kata-kata mengucapkan Bapak Ibu sekalian termasuk dalam sholat sirriyah. Apa itu sirriyah? Yang tidak kerasin suara. Duhur dan asar.
Jangan pernah baca dalam hati, pasti tidak khusyuk. Karena sir artinya mengecilin suara, bukan menghilangkan. Allahu Akbar. Baca iftitah, baca keluarin. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Kita keluarin suara sebatas kita dengar. Kalau enggak, perhatikan begitu wajjahtu wajhiya langsung ingat kunci yang hilang. Ingat janji, ingat ini, ingat itu, karena setannya tunggangi. Keluarin sedikit suara, maka itu termasuk sunnah Nabi. Makanya para sahabat mengatakan, kami mendengarkan sebagian bacaan Nabi pada saat sholat sir, duhur, asar. Sahabat dengar tuh, kadang-kadang ayat apa yang Nabi baca sedikit, yang berada pas di shaf belakang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan kedua tangan diangkat dengan merapatkan jari jemari dan dibentangkan, tidak mengepal, dibuka, jangan ditekuk, dibuka, direntangkan. Kedua telapak tangannya dihadapkan ke kiblat dan diangkat setinggi bahu atau sejajar dengan kedua daun telinga. Tadi sudah saya praktekin. Lihat gambar 2 dan 3. Dikatakan Nabi SAW mengeraskan bacaan takbiratul ihram hingga didengar oleh orang yang berada di belakangnya. Beliau terkadang mengangkat tangannya bersamaan dengan ucapan takbiratul ihram, misal Allahu Akbar. Atau terkadang Nabi SAW menggerakkan dulu tubuhnya baru bertakbir, misal Allahu Akbar. Gerakan dulu baru takbir. Biasa juga beliau sambil mengangkat tangan sambil bertakbir. Sama dalam semua gerakan sholat ya. Ruku begitu, turun Allahu Akbar. Atau bisa juga sementara begini, mau ruku Allahu Akbar, tapi tidak sesuai dengan sunnah kalau dipanjangkan seperti Allahu Akbar. Itu malah tidak sesuai dengan sunnah, karena lafzul jalalah Allah tidak dibaca panjang begitu. Makanya sunnahnya adalah Bapak Ibu baca begini, lagi mau ruku Allahu Akbar, ucapin dulu baru gerakan. Atau gerakan dulu Allahu Akbar. Itu yang sesuai dengan sunnah. Tentu beda ya. Makanya kadang-kadang ada imam bangun dari sujud karena dia takut putus, Allahu Akbar panjang sekali. Enggak perlu. Dia kalau jadi imam bangun dengan sangat tenang, kemudian dia berdiri ya, gerakan kedua baru dia mengatakan Allahu Akbar. Cukup. Udah, makmumnya juga jadi tidak melampaui dia. Karena memang tidak boleh makmum melampaui imam. Jadi enggak usah panjangin, karena lafzul jalalah Allah tidak dipanjangkan memang. Allah begitu disebutin, bukan Allah atau Allah, itu enggak. Memang tidak ada panjangnya di situ. Baik, di sini dikatakan terkadang pula setelahnya, jadi setelah gerakan baru beliau ucapin, dan kadang-kadang sebelumnya. Jika beliau menjadi imam, maka orang yang makmum di belakang beliau pun mengikuti takbirnya dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dan ketika tegak berdiri, pandangan mata beliau arahkan ke tempat sujudnya. Lihat gambar nomor 4. Itu ada tanda panah. Berarti ke tempat sujud. Jangan ditutup matanya. Itu godaan setan. Seakan-akan kita lebih khusyuk. Tidak. Sunnahnya dibuka, memandang tempat sujud. Dan subhanallah, orang yang pejamkan mata merasa dikelabui syaitan awalnya, setelah itu nggak khusyuk. Coba dibuka, lihat tempat sujudnya. Maka itu sesuai dengan sunnah Nabi, gitu kan? Ada sebuah hadis yang berbunyi, Allah terus memandang wajah seorang hamba yang pandangan matanya ke tempat sujudnya. Allah sedang melihat wajah kita, gitu kan? Kemudian yang keenam, membaca, ini perhatikan gambar nomor 5 ya. Itu tadi yang meletakkan telapak tangan. Sudah kita praktekin ya. Yang keenam, membaca doa iftitah. Kemudian beliau, maksudnya Nabi SAW, diam sebentar. Jadi setelah Allahu Akbar, diam sejenak, kemudian baru baca iftitah. Jangan baru Allah Akbar, wajah dari kota samawati wal ardi hanifan musliman. Nggak tahu apa yang dibaca gitu, seperti orang kumur-kumur. Allahu Akbar, tenang.
Dia tempat sujud, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Nikmatin setiap ucapannya karena per hurufnya ada pahala. Gitu ya? Penyebutan yang salah mengubah makna, mengurangi pahala. Jadi harus dengan tenang. Semua ibadah dinikmati dengan sangat tenang. Kemarin saya bimbing umroh, begitu masuk tawaf, Bapak Ibu sekalian, jangan desak orang, jangan buru-buru. Nikmatin perlangkahnya dan baca doa dengan tenang. Nikmatin. Insya Allah tetap selesai sampai tawaf ke-7. Godaan setan standar di tawaf, suruh kita selesai cepat. Desak orang. Orang yang desak pasti didesak, gitu kan? Jemaah saya praktekkan, alhamdulillah, jalan dengan tenang, nggak ada yang desak karena kita nggak desak. Kuasa Allah SWT walaupun ramai. Gitu kan? Akhirnya kita bisa selesaikan juga dengan tenang. Orang yang buru-buru pun ternyata di depan-depan kamera desak-desak orang buru-buru, kami lebih dulu selesai putaran ke-7-nya, gitu kan? Waktu sholat di makam Ibrahim kelihatan orang-orang yang tadi buru-buru itu. Jadi ibadah itu dinikmati dengan pelan, gitu kan? Al-Quran disuruh baca dengan tartil, warattilil Qur'ana tartila, baca pelan-pelan. Qul huwallahu ahad, berhenti, nafas. Allahus samad, per huruf 10 pahala. Tenang aja, gitu kan? Gak ada yang buru-buru. Syaitan mau kita buru-buru supaya bacanya keliru. Jadi tenang. Kemudian beliau diam sebentar untuk kemudian membaca doa iftitah. Di antara doa iftitah yang diriwayatkan dari beliau ialah seperti ini. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wath thalji wal barad. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosa-dosaku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ini maknanya Bapak Ibu sekalian, kata ulama hadis ya, menjabarkan doa ini. Maksudnya, ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosa yang pernah aku lakukan, agar aku tidak melakukannya lagi, seperti antara jarak timur dan barat. Artinya saya akan jauh dari fasilitasnya, saya akan jauh dari pikirannya, saya akan jauh dari interaksi, apalagi sampai mengulangi. Itu artinya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Kemudian dikatakan, ya Allah, Allahumma naqqini min khataayaya, bersihkanlah diriku dari dosa-dosa. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran. Bapak Ibu yang pegang buku, perhatikan kalimat naqqini. Naqqa yunaqqi dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, itu kalau ada sesuatu yang melengket dengan keras, dan orang Arab dalam bahasa mereka mengerok sampai bersih, itu namanya naqqa yunaqqi. Bisa juga berarti naqqa yunaqqi itu menyortir dengan jeli, seperti intan diambil di sungai, gitu kan? Atau mutiara kemudian disaring. Itu namanya naqqa yunaqqi, menyortir sampai bersih. Jadi kata-kata ini kalimat yang luar biasa. Ya Allah, ya, bersihkanlah aku, dengan kalimat naqqa, ya, artinya korek dosaku sampai bersih. Dari dosa-dosa yang aku lakukan, sebagaimana dibersihkannya kotoran noda sampai bersih dari baju putih. Ini kalimat yang bobotnya luar biasa gitu. Lalu dikatakan Allahumma gsilni, Allahumma, artinya Allah, igsilni, cucilah saya, ya, min khataayaya, dari dosa-dosa saya, bil ma'i wath thalji wal barad, dengan menggunakan air, salju, ataupun air yang dingin atau air es, gitu kan? Artinya kalau kita lagi mandi, lagi bersuci, wudhu, lagi mandi janabah, sekaligus ya Allah bersihkan semua dosa-dosa saya. Ada juga doa kita yang lain. Ini perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, karena kita kadang-kadang cuma hafal satu macam atau dua macam. Itu banyak doa iftitah. Di antaranya Anda bisa pilih, ya. Lebih baik kalau dibaca diragamkan, subuh baca yang ini, duhur baca yang ini, asar baca yang ini, gitu kan? Boleh juga sebagian ulama mengatakan kalau ada waktu, kayak kita lagi mau sholat duha, banyak waktu, kita nggak ada kegiatan, nah, kemudian kita mau baca semua iftitah ini, boleh kan? Boleh saja, gitu kan? Walaupun Bapak Ibu bisa ragamkan, karena ini semua terlintas di riwayat-riwayat. Disebutkan juga dalam contoh yang lain, terkadang boleh membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini pendek sebenarnya. Sekarang setan biasa bisikin Bapak Ibu, dan ini sudah standar di pengajian. Oh, ini tidak usah dihafal. Oh, ini hafal baru, kalimat baru, supaya kita nggak menghafalnya. Coba diulangi, insya Allah 10 kali diulangi sudah hafal.
praktekin di subuh, di duhur, di asar, di maghrib, isya, di duha, di qobliyah, di ba'diyah, di qiyamul lail, insyaallah enggak pelupa itu. Artinya maha suci Engkau ya Allah, subhanakallahumma wa bihamdika, aku memujimu, wa tabarakasmuka, maha suci namamu, wa ta'ala jadduka, maha tinggi keagunganmu, wa la ilaha ghairuka, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Iftitah yang ketiga, terkadang pula Nabi SAW membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ini bisa dilihat footnote-nya ya. Kalau lihat riwayatnya tadi yang subhanakallah wa bihamdika disebutkan hadis Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Albani, gitu kan. Kemudian yang ketiga, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail dan Israfil, ini 3 malaikat, pemimpin para malaikat. Wahai Zat yang menciptakan langit dan bumi, kata-kata fatiras samawati wal ard, yang fatir itu yang menciptakan, yang memperbaharui, yang mengurus, yang mengawasi. Itu terjemahan daripada fatir. Kita mengatakan fatiras samawati wal ard, alimal ghaibi wasyahada, zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nampak, yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Ihdini, ya, anta tahkumu baina ibadika, engkaulah yang memberikan keputusan di antara hamba-hambamu, lima ikhtulifa fi, pada apa yang mereka perselisihkan, minal haqqi bi'idnik, maka tunjukkanlah aku dengan izinmu untuk meniti kebenaran apa yang diperselisihkan. Innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim, engkau yang, ya, sesungguhnya engkau menunjuki siapa saja yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Jam berapa ini? Sudah waktu? 10 kurang seperempat. Sampai jam berapa ini? Jam 4 subuh. Terkadang pula dengan doa yang lain yang diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, yang utama adalah seseorang membaca salah satu dari doa iftitah tersebut di satu waktu dan membaca iftitah yang lainnya di waktu yang lain. Ada buku doa kecil yang saya bawa dulu, kumpulan doa itu juga bisa dipakai. Di situ disebutkan cukup banyak riwayat. Kemudian setelah baca iftitah kita membaca yang ketujuh, isti'adzah, mohon perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada 2 macam ya. Di sini kita lihat 2 riwayat. Kemudian membaca isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk sebelum baca Al-Fatihah dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dari syaitan yang terkutuk, min hamzihi, dari kegilaannya. Jadi perbuatan syaitan itu gila, gitu kan? Mau selalu orang sesat, tidur digoda, bangun tidur digoda, apa saja, mau makan digoda, mau minum digoda, itu kegilaan yang luar biasa. Kita minta dijauhkan dari kegilaannya. Wa nafkhihi, kesombongannya. Kalau nafkh ini lebih tepatnya adalah hembusan nafasnya, ya, hembusan tiupannya. Kalau kita mau ngaji buat ngantuk, ditiupin mata kita supaya ngantuk, itu nafkh namanya. Nafkhihi itu hembusan nafasnya, atau di sini dikatakan syairnya yang tercela. Sebagian ulama hadis mengatakan adalah bisikannya yang merayu. Kalau bangun malam, masih lama, tidur dulu, dirayu sama dia, gitu kan? Itu termasuk nafs namanya. Jadi kita menjauhkan diri dari 3 bahayanya syaitan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian ada ucapan juga a'udzubillahi samiil alim. Ada tambahan kalimat samiil alim. A'udzubillahi samiil alim. Sami itu artinya maha mendengar, alim maha mengetahui ya. A'udzubillah, saya menjauhkan diri atau berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, minasyaitonirrajim, dari syaitan yang terkutuk. Barulah kita baca bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? Di sini dikatakan Nabi SAW mensirkan, tidak mengeraskan bacaan basmalahnya. Lihat footnote nomor 12, hadis muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Jadi Bapak Ibu kalau mau sholat, Allahu Akbar, baca iftitah, setelah itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim tadi, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, lalu Al-Fatihahnya dikeraskan. Jadi bismillahnya lebih kecil dari atau Al-Fatihahnya. Ini dikatakan Nabi SAW mensirkan.
tidak mengeraskan bacaan basmalah, tapi terdengar beliau baca, cuma lebih kecil daripada Al-Fatihahnya. Dan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya beliau terus-menerus mengeraskan basmalahnya. Kadang-kadang sahabat tidak dengar sama sekali. Kadang-kadang mereka mendengar tapi lebih kecil daripada bacaan Al-Fatihahnya. Akan tetapi beliau terkadang memperdengarkannya kepada makmum dengan bacaan yang sir, mengecilkan suara, yakni tidak terlalu mengeraskan sehingga bacaan basmalah beliau tidak akan terdengar kecuali oleh orang-orang yang terdekat saja. Kemudian yang ke-9 membaca Al-Fatihah. Untuk ini ada jabaran sendiri bahasan tafsir, tapi sudah tahu semua Al-Fatihah tentunya ya. Yang penting adalah Bapak Ibu sekalian, pada saat Bapak Ibu baca Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Nafas dulu. Ar-Rahmanir-Rahim, berhenti. Malik Yaumiddin, berhenti. Lebih afdal kalau Bapak Ibu tahu artinya. Minimal 30 tahun sholat masa Al-Fatihah tidak tahu artinya gitu kan. Paling benar sama agama Allah gitu. Harusnya tahu, ya akan mendorong kita lebih khusyuk kan. Baik, malam ini kita baca Alhamdulillahirabbil alamin ya, artinya dengan maha suci Allah, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Malik Yaumiddin, pemilik hari atau raja di hari kiamat, hari pembalasan. Sampai di sini ada hadis yang berbunyi, kalau hambaku sedang membaca dalam sholatnya Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hamadani abdi, hambaku memuji aku. Allah balas langsung kalau Bapak Ibu baca, makanya harus khusyuk. Ar-Rahmanir Rahim, Allah membalas ya. Allah mengatakan majadani abdi, maaf asna alayya abdi, hambaku memuji-muji aku. Kemudian Malik Yaumiddin, ya artinya raja yang menguasai hari kiamat, itu Allah menjawab mengatakan majadani abdi, hambaku memposisikan aku pada posisi yang layak. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Allah berkata hadza li wa li abdi, ini milikku dan milik hambaku. Iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah, itu untuk Allah. Ya, Allah bilang ini milikku karena penyembahan hanya untuk Allah. Wa iyyaka nasta'in, kepadamu kami minta tolong, kata Allah ini milik hambaku. Karena kita boleh minta tolong kepada Allah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah memberikan nikmat mereka. Kata ulama tafsir adalah orang-orang yang masuk dalam penghuni ahli surga Firdaus, para nabi-nabi, syuhada, siddiqin dan sholihin. Jadi kita minta masuk dalam salah dari golongan ini. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang engkau murkahi, maksudnya orang-orang Yahudi. Waladdallin, juga bukan orang sesat, maksudnya Nasrani. Kata Nabi SAW, Allah pada saat mendengar kalimat dari ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, Allah berkata hadza li abdi wa li abdi ma sa'al, ini milik hambaku dan dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Karena ini kan doa. Dan kita ambil pelajaran besar dari Al-Fatihah adalah kalau mau berdoa sama Allah mulai dengan puji-pujian. Jangan langsung to the point. Ya Allah sembuhin saya, tidak. Zat yang maha halus, Zat yang mengizinkan saya mengangkat tangan saya sehingga bisa berdoa padanya, Zat yang mengizinkan saya bisa bernafas dan mengeluarkan hasil pembakaran dari tubuh saya, Zat yang sedang menyaksikan dan melihat saya, Zat yang mengizinkan saya mengucapkan kata-kata ini. Puji Allah SWT, munculkan keyakinan dalam hati masalah itu. Baru kita salawat pada Nabi SAW, kemudian kita masuk ke doa. Baik, kemudian yang ke-10 mengucapkan amin. Setelah membaca Al-Fatihah, Nabi SAW mengucapkan amin ya. Bukan amin, beda ya. Kalau tidak panjang alifnya, amin artinya jujur ya. Kalau dikatakan amin artinya terimalah ya Allah. Dikatakan amin dengan keras pada saat sholat jahriyah bagi laki-laki. Jadi kalau sholat subuh, maghrib, isya, imamnya kerasin suara, pas dia bilang waladdallin, kita semua mengatakan laki-lakinya amin. Perempuan boleh mengucapkan tapi kecil, tidak mengeraskannya, gitu kan? Karena ini tuntunan Nabi SAW. Itu ada fadilah sendiri. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya imamnya, maka akan diampuni dosanya. Dalam riwayatnya dikatakan kalau imam mengatakan amin, para malaikat mengatakan amin yang hadir dalam sholat itu.
Maka siapapun makmum yang menyamai aminnya imam dan malaikat maka akan diampuni dosanya yang lalu. Artinya tertib. Begitu imam mengatakan waladhdallin, imam dianjurkan membaca amin. Lalu semua makmum mengatakan amin. Ini memang mengeraskan suara. Ya, jadi kita letakkan sesuai dengan perintah Nabi. Para sahabat berkata, kalau Nabi SAW mengatakan waladhdallin, maka semua kami mengatakan amin sampai seakan-akan masjid akan runtuh. Ini karena memang diperintahkan untuk keraskan pada saat itu. Setelah membaca Al-Fatihah beliau diam sebentar. Setelah waladhdallin amin, diam, nafas dulu, baru mulai baca surah. Membaca satu surah atau ayat dari Al-Quran. Kemudian beliau SAW membaca sebagian dari Al-Quran. Terkadang beliau membaca satu surah secara lengkap dalam setiap rakaat. Jadi misalnya baca, ya kalau kita di Indonesia Tabbat Yada, Inna Atayna. Tapi kalau Nabi tidak, baca Al-Baqarah lengkap. Satu rakaat. Nanti surah Al-Imran rakaat yang kedua. Jadi bahkan Nabi SAW pernah membaca, terkadang beliau baca satu surah saja yang diselesaikan dalam 2 rakaat. Terkadang juga beliau hanya membaca sebagian ayat saja dari satu surah dalam Al-Quran. Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang juga beliau membaca satu rakaat beberapa surah. Seperti pernah beliau sholat malam, beliau membaca Al-Baqarah. Abdullah bin Umar lagi ikut berjamaah dengan beliau. Dan ini dalil bolehnya kita sholat berjamaah untuk sholat sunnah tahajud. Tapi selain tahajud nggak boleh berjamaah karena nggak ada perintahnya. Duha nggak boleh berjamaah, qobliyah nggak boleh berjamaah karena Nabi nggak pernah contohin, gitu kan? Jadi yang dicontohin adalah sholat malam saja. Karena beliau pernah sholat sendiri. Abdullah bin Umar datang ke sebelah kiri Nabi, lalu Nabi pegang kepalanya dipindahkan ke sebelah kanan. Kemudian Abdullah bin Umar bilang, saya ikut dengan Nabi. Begitu selesai Al-Fatihah, Nabi mulai membaca dari awal Al-Baqarah. Lalu saya berharap Nabi berhenti di 100 ayat pertama. Ternyata lewat 100 ayat Nabi baca. Saya berharap Nabi berhenti di 100 ayat kedua. Nanti Nabi lewatin. Kemudian Nabi khatamkan Al-Baqarah. Saya kira setelah Al-Baqarah Nabi akan ruku. Ternyata Nabi mulai dari Al-Imran. Saya kira Nabi akan khatam sampai 100 ayat. Nanti Nabi lewatin sampai selesai Al-Imran. Terus sampai selesai An-Nisa 5 juz baru ruku. Kalau kita tidak bisa ini, minimal baca dengan tartil. Nggak apa-apa deh Tabbat Yada, tapi Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tab, bukan Tabbat Yada orang apa yang dibaca sampai nggak jelas. Nabi SAW membaca Al-Fatihah dan surah yang dibaca setelahnya dengan keras pada sholat subuh dan pada 2 rakaat pertama dari sholat maghrib dan isya. Sedangkan pada sholat zuhur dan asar beliau mensirkan, mengecilkan tapi tidak menghilangkan. Setelah selesai membaca surah dalam Al-Quran, beliau berhenti sejenak sekiranya nafasnya kembali tenang sebelum beliau ruku. Kemudian poin 12 melakukan ruku. Perhatikan rukunya, gambar nomor 7 ya. Kemudian beliau mulai ruku, diawali dengan membaca takbir sambil mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau ujung kedua daun kuping telinga tadi. Baik, saya ingin memberikan gambaran dulu sedikit. Bapak Ibu sekalian, takbir tadi yang saya ajarkan itu, yang Nabi ajarkan Allahu Akbar, ini gerakan standar. Pada saat kita takbir Allahu Akbar, nanti kalau selesai surah mau ruku sama kembali. Tetapi ini tegak Allahu Akbar ruku. Jadi ini gerakan dasar nih. Bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Kembali lagi sama ini. Ini gerakan standar. Sujud Allahu Akbar. Begitu taruh tempat sujud sama ya. Letakkan di tempat sujud posisinya sama. Rapat jari-jari, ujungnya sejajar dengan bawah seperti takbir, tapi di tempat sujud. Begitu terus. Jadi ini gerakan standarnya nih. Harus diketahui gitu. Baik, dikatakan di sini, kemudian makmum di belakang beliau mengikutinya dengan membaca takbir dan mengangkat tangan mereka. Hal ini dilakukan pula bila seseorang sholat sendirian. Ini ditujukan oleh as-sunnah. Jangan mengikuti pendapat orang yang melarang untuk mengangkat tangan sebelum ruku. Maksudnya sebelum ruku angkat dulu Allahu Akbar baru ruku. Itu sunnahnya. Ada orang tidak, dari baca surah langsung Allahu Akbar, gitu kan? Nah ini tidak sesuai sunnah, itu malah waktu mau ruku Allahu Akbar, gitu kan? Nanti kita praktekin lengkap ya. Kemudian di sini dikatakan karena riwayat yang mensunnahkan mengangkat tangan sudah masyhur. Lihat gambar nomor 7, diupayakan punggungnya rata seperti panah itu. Tanda panah. Nah, ini caranya kita menggenggam lutut dengan kedua telapak tangan
Nanti sebentar kita tutup dengan praktek total dari awal dari takbir sampai salam ya. Kita genggam lutut, kemudian dirukukan. Kalau perlu Bapak Ibu lihat cermin di kamar, perhatikan rukunya. Usahakan punggungnya rata. Dan ini salah satu cirinya adalah kita merasa otot-otot di paha belakang tertarik. Biasanya begitu. Jadi rata. Dikatakan dalam riwayat Nabi SAW kalau ruku itu kalau diletakkan ember air di punggungnya tidak tumpah. Jadi tidak bungkuk tapi diratakan. Nanti kita praktekin sebentar insya Allah. Seperti gambar kurang lebih. Awalnya kita belajar, lama-lama bisa. Kemudian poin 6 itu tadi kalau Allah Akbar mau ruku ya, takbir kemudian ruku. Baik, kita fokus ke gambarnya. Itu gambar 8 dilihat. Jadi letakkan tangan di lututnya. Kemudian terkadang beliau melamakan rukunya. Beliau mengingkari orang yang menyelesaikan rukun-rukun sholat. Beliau pun melarang orang yang rukunya atau sujudnya seperti burung gagak yang mematuk makanan. Allah berallah. Itu nggak boleh, nggak sah sholatnya, gitu kan? Allahu Akbar, tenang. Subhana rabbiyal azim, 1. Subhana rabbiyal azim, 2. Subhana rabbiyal azim, 3. Baru sami Allahu liman hamidah. Tenang dulu. Rabbana walakal hamd. Begitu. Ya, ini teman-teman militer ini pasti sudah tahu itu. Ngomong sama atasan itu kan harus diatur. Nah, harus begitu sama Allah SWT. Jadi harus betul-betul rapi gitu. Kemudian dikatakan seperti burung gagak yang memakan matokan karena saking cepatnya gerakannya pada saat sholat, tidak tumak nina. Rasulullah SAW memerintahkan agar mengagungkan Rabb pada saat ruku dan beliau pun mensyariatkan tasbih padanya dengan mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Ini juga ada beberapa bacaan pada saat ruku ya. Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung 3 kali, wajibnya sekali, sunnahnya 3 kali sampai 11 kali. Kemudian ada Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, ditambah wa bihamdi. Maha suci Rabbku yang Maha Agung, aku memujinya. Kemudian terkadang beliau baca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Maha suci engkau dan maha bersih dari apa yang disifatkan oleh orang-orang musyrik, Rabb para malaikat dan ruh ataupun Jibril. Semua ini Bapak Ibu lihat di footnote ya. Ada hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi disahihkan, Abu Dawud disahihkan. Semua ini hadis yang disahihkan. Jadi kita punya referensi yang kuat, bukan di karang-karang, gitu kan? Memang semuanya dari Nabi SAW. Rasulullah SAW pun suka membaca zikir-zikir dan doa rukuk selain yang tersebut di atas. Jadi ada cukup banyak. Bisa kembali ke buku 2 yang pernah saya bawa itu. Seperti diantaranya doa rukuk yang pernah saya bilang agung. Allahumma laka raka'tu, ya Allah kepadamu saya rukuk, wa bika amantu, kepadamu saya beriman, wa laka aslamtu, kepadamu saya menyerahkan diri. Raka'a sam'i, telah rukuk pendengaranku, wa basari, penglihatanku, wa dami dan darahku, wa idhami dan tulang-tulangku, wa mastaqalla bihi qadami, dan semua yang bisa membuat kakiku tertopang berdiri. Itu doa yang sangat agung dibaca pada saat ruku, gitu kan? Jadi usahakan kita sebelum meninggal itu bisa mengamalkan semuanya maksimal sehingga mendapatkan pahalanya. Kemudian mengangkat kepala dari ruku atau i'tidal. Beliau mengangkat dari ruku seraya mengangkat kedua tangan sejajar kedua bahu dan daun telinga. Tadi sami Allahu liman hamidah. Mana kita lanjutin Pak Iban? Gimana jemaah? Lanjut dulu ya. Malam ini begadang untuk ilmu nggak apa-apa. Ya, bisa? Cuma 2-3 orang ini yang mau. Oh bisa. Baik, alhamdulillah. Baik, mengatakan sami Allahu liman hamidah. Sami itu artinya telah mendengar. Sami Allah, Allah telah mendengar. Liman hamidah, siapa yang memujinya. Makanya kita mengatakan Rabbana walakal hamd. Ya Allah segala puji bagimu, gitu kan? Kemudian bisa tadi begini, sami Allahu liman hamidah sejajar dengan kuping, atau sami Allahu liman hamidah sejajar dengan bahu. Seperti waktu takbiratul ihram. Ini dilihat gambar 10 dan gambar 11 ya. Kemudian bisa ditambah bacaannya, dilihat halaman 41, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'd. Wahai Rabb kami, hanya bagimu lah segala puji, sepenuh langit, sepenuh bumi, serta sepenuh segala sesuatu yang engkau kehendaki setelah itu. Terkadang beliau membaca menambahkan dengan ahlas thana'i wal majd. Ini kalau sami Allah hamidah. Jadi banyak yang dibacanya. Ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Engkau lah pemilik segala sanjungan dan kemuliaan ya Allah. Itulah perkataan yang paling hak diucapkan oleh seorang hamba dan setiap orang dari kami adalah hambamu. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang engkau cegah. Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan bagi pemiliknya dari azabmu.
Kemudian Nabi SAW tidak mensyariatkan makmum untuk mengucapkan Sami Allah liman hamidah kalau berjamaah. Jadi kalau imam bilang Sami Allahu liman hamidah, tidak cuma bilang sebagai makmum Rabbana walakal hamd. Ya, itu disebutkan oleh beliau. Makmum hanya cukup mengucapkan tahmid seperti membaca Rabbana walakal hamd. Dan ini yang dilakukan setelah mereka tegak berdiri dengan sempurna. Rasulullah SAW bersabda, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd. Perhatikan ya, semua yang kita sebutin, semua yang kita contohkan ada dalilnya. Ada jelas hadisnya. Tadi kenapa makmum tidak baca sami Allahu hamidah? Dengarkan hadisnya. Nabi bilang, gitu kan? Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar orang yang memujinya, maka ucapkanlah kalian sebagai makmum Rabbana walakal hamd. Wahai Rabb kami, hanya bagimulah segala puji. Footnote nomor 21 muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Tidak ada dalil yang mendukung pendapat bahwasanya seorang makmum disyariatkan membaca Sami Allah liman hamidah, kemudian meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kirinya, atau di atas pergelangan tangannya, atau di atas hastanya, seperti yang dia lakukan ketika berdiri pada saat bangun dari rukuk. Maksudnya begini, pada saat Bapak Ibu mengatakan Sami Allahu liman hamidah, gitu kan? Jadi Allah Akbar takbir, kemudian baca iftitah, baca Al-Fatihah, kemudian baca surah, baru ruku. Allahu Akbar, gitu kan? Ruku. Nanti ini cuma sebentar ya, nanti saya praktikin terakhir. Ruku, Sami Allahu Akbar, kemudian kita bangun Sami Allahu liman hamidah. Nah, pada saat kembali Sami Allah liman hamidah, bisa sejajar dengan punggung atau sejajar dengan kuping. Ini dua cara, dua-duanya benar, sesuai dengan riwayat, satu riwayat sama. Sami Allahu liman hamidah, mengembalikan tangan ke samping paha dengan tegak dan mata ke tempat sujud. Atau Sami Allahu liman hamidah, kembali lagi tangannya ke dada. Dua-duanya boleh. Kenapa? Karena hadisnya satu, bunyinya Nabi SAW kalau bangun dari ruku, seluruh anggota tubuh beliau kembali seperti semula. Pendapat pertama mengatakan semula ini dimaksud adalah sebelum takbir. Berarti begini, benar karena hadisnya begitu kan. Pendapat kedua mengatakan tidak, maksudnya adalah kembali seperti semula adalah setelah takbir. Jadi Sami Allahu liman hamidah kembali ke dada. Tapi hadisnya satu yang membuat mereka menjabarkan jadi dua pendapat. Jadi dua-duanya dikatakan oleh penulis buku ini boleh diamalkan. Rasulullah SAW suka melamakan rukun ini. Sami Allahu liman hamidah, tenang dulu, baru sujud. Bukan Sami Allahu liman hamidah, Allah Akbar. Ini seperti betul-betul belum gagak patok tadi kan. Rasulullah SAW suka melamakan rukun ini sehingga seorang sahabat berkata beliau telah lupa. Sahabat di belakang kira lupa nih sujud, padahal sebenarnya tidak gitu. Karena banyaknya bacaan, beliau baca Rabbana walakal hamd mil'us samawat dengan sangat tenang, wa mil'ul ardh, tumaknina, dan tumaknina adalah kewajiban sholat ya. Jadi sampai selesai. Beliau pun mengingkari orang yang meringankan rukun ini sehingga tidak tumaknina. Sebaliknya beliau menyuruh tumaknina pada rukun ini dan memerintahkan orang itu untuk tidak tergesa-gesa. Beliau melarang makmum untuk mendahului imam dalam mengangkat kepala dari ruku. Rasulullah SAW mengancam orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam dengan ancaman bahwasanya Allah akan mengubah wajahnya dengan wajah keledai. Ya, hadis di footnote nomor 23 muttafaqun alaih. Yang ke-14 membaca takbir dan turun sujud. Ya. Perhatikan di sini, turun sujud bisa dengan dua cara. Bisa turun sujud lutut dulu, baru telapak tangan. Di sini beliau kasih contoh poin nomor 14 gambarnya. Atau Bapak Ibu sujud telapak tangan dulu. Nanti saya praktekin, perhatikan walaupun telapak tangan dulu, mohon maaf, bokongnya atau pantatnya tidak naik. Perhatikan gambar nomor 15. Turun telapak tangan tapi turun seperti orang mau duduk, baru dia sujud. Kenapa? Karena Nabi SAW melarang kita sujud seperti unta yang mau duduk. Unta itu kalau mau duduk, telapak dia depannya dulu turun, pantatnya ke atas, baru turun bokongnya gitu kan. Nah ini nggak boleh. Jadi mestinya kita kalau mau pun turun dengan telapak tangan harus dengan cara tadi ini. Nanti saya praktekin sebentar dengan pelan, insya Allah cuma 5 menit selesai nanti. Kemudian kita lihat sujudnya. Poin 17, 16, 17 ini penting Bapak Ibu sekalian ya.
Apabila turun sujud, beliau SAW mendahulukan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Namun dalam keterangan lain dibolehkan tangan dulu atau lutut dahulu. Lihat gambar baru 19. Lalu beliau sujud dengan 7 anggota badannya. Yang pertama wajah, terdiri dari hidung dan dahi. Mohon maaf, jangan bilang hidung saya pesek nggak bisa tersentuh, enggak. Harus hidungnya tersentuh dengan dahinya. Tempat sujud disentuhin, gitu kan? Itu satu. Kemudian itu 7 anggota tubuh ya. Yang satu. Yang kedua telapak tangan. Poin 2 dan poin 3. Wajah 1, telapak tangan kanan 2, telapak kiri 2, 3. Kemudian masuk setelah itu kedua lutut, kiri kanan, berarti sudah 5. Dan yang terakhir kedua telapak kaki, berarti sudah 7, gitu kan? Ini 7 anggota itu sujud semuanya. Dan ujung-ujung jari kedua telapak kakinya disujudkan. Perhatikan gambar 16. Lihat jari-jarinya ditekukkan. Artinya jari-jarinya juga disujudkan. Bagi yang belum terbiasa itu karena belum membiasakan saja. Kan gitu. Karena kalau sudah dibiasakan banyak juga subhanallah, kecuali ada udzur syar'i sakit beda ya. Tapi kalau enggak insya Allah tidak. Insya Allah bisa dikerjakan. Perhatikan gambar 16, gambar 17. Kemudian yang diperhatikan dulu kakinya ya. Kita masuk sekarang, beliau mengangkat kedua hastanya menjauhi dari lantai. Lihat sikunya jauh dari lantai, tidak ditidurkan di lantai. Seperti anjing duduk itu nggak boleh. Perhatikan sikunya dibuka, diangkat, gitu. Kedua hastanya menjauh dari lantai. Beliau pun merenggangkan kedua lengan atasnya dari lambung, nggak dempet ya. Bukan sandar di lantai, bukan juga jepit di lambung, tapi dibuka sedikit. Kalau sholat sendiri dianjurkan malah lebih melebarkan. Kalau sholat berjamaah secukupnya, supaya jangan berantem sama teman di sebelah. Bapak ibu sama saja. Jadi keliru kalau orang bilang perempuan lain sholatnya, enggak, sama. Contoh dari Nabi seperti ini, laki-laki dan perempuan sama. Dan menjauhkan perutnya dari kedua pahanya. Perut sama paha jauh. Perhatikan gambar, kan gitu. Nabi pun tidak merapatkan kedua pahanya dengan kedua betisnya. Jadi bentuknya seperti siku mengiku dilihat. Paha dan betis berjauhan. Nabi SAW mendekatkan kedua telapak kakinya seraya bertumpu pada keduanya. Lalu jari jemari kedua kakinya itu beliau hadapkan ke arah kiblat, jari-jarinya. Dengan menempelkan bagian dari jari jemari kaki ke bumi. Lihat gambar nomor 17. Beliau pun SAW bertumpu pada kedua telapak tangan yang dibentangkan di atas lantai tadi, tidak mengepalkannya. Seperti orang takbiratul ihram pada sujud pun sama. Dan jari jemari tangannya dirapatkan, tidak direnggangkan. Kedua telapak tangan ini beliau SAW hadapkan ke arah kiblat. Beliau letakkan keduanya di atas bumi sejajar dengan kedua bahunya atau setentang dahinya, ya. Maksudnya kupingnya, atau sejajar dengan kedua daun telinganya. Ketika cara ini termasuk sunnah dicontohkan Nabi SAW. Nabi SAW melarang orang yang membentangkan atau menghamparkan kedua hastanya menempel di bumi tempat sujud seperti yang biasa dilakukan anjing. Lihat gambar 18. Lihat ya gambar 18 ya. Sikunya turun di lantai. Ini nggak boleh, disilang, kan gitu. Bacaan ketika sujud, subhanallah a'la, ini sudah jelas ya. Cuma tadi sama, subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini bacaan-bacaan doanya, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ini bisa dipilih. Baik, kita langsung baca poin paragraf terakhir di halaman 49. Nabi SAW memberikan motivasi agar memperbanyak doa ketika sujud. Ya, ini nomor 36, lihat footnote-nya hadis riwayat Muslim. Namun beliau melarang membaca Al-Quran pada ruku dan sujud. Artinya doa bebas. Maka dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan membaca doa-doa yang Nabi tuntunkan dalam sujud. Yang kedua mengatakan boleh menyampaikan bahasa apa saja dan hajat apa saja khusus dalam sujud. Kalau ruku, i'tidal, nggak boleh baca kecuali doa yang dituntunkan. Karena hadisnya kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Perbanyak doa. Beliau pun melarang tergesa-gesa dalam sujud. Sebaliknya beliau memerintahkan agar tumaknina padanya. Baik, sekarang duduk di antara dua sujud. Kemudian beliau SAW mengangkat kepalanya seraya bertakbir lalu duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud namanya duduk iftirash. Apa itu iftirash? Telapak kaki kiri kita dibalik, didudukin. Telapak kanan diberdirikan, gitu kan? Itu namanya iftirash.
Ada dua macam duduk dalam sholat, iftirash dan tawarruk. Tawarruk itu mendudukkan bokong kita di tanah seperti kalau tahiyat terakhir, gitu kan? Baik, duduk di antara dua sujud. Mau berdiri ke rakaat kedua, itu tidak boleh berdiri langsung ya. Duduk dulu, iftirash, baru kita berdiri. Begitu pula kalau kita sholat di rakaat kedua, ya, duduknya iftirash. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya seraya bertakbir dari sujud ya, Allahu Akbar, lalu duduk di antara dua sujud. Dan terkadang Nabi SAW mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir tersebut. Bisa saja mengangkat Allahu Akbar atau duduk dulu baru Allahu Akbar. Nabi SAW duduk iftirash, yakni ya, dengan membentangkan kaki yang kiri dan beliau duduk di atasnya. Lihat gambar nomor 19. Telapak kiri duduk, telapak kanannya berdiri, dan bagian depannya nomor 20 ya. Sementara telapak kaki kanannya beliau tegakkan seperti posisi telapak kaki ketika sujud. Lihat gambar nomor 19. Adapun kedua tangannya beliau letakkan di kedua pahanya seraya membentangkan jari-jari tidak dikepalkan. Lihat gambar nomor 20. Ini sedikit saya luruskan. Di gambar ini ada kekeliruan sedikit. Kekeliruan apa? Punggungnya nggak ditegakkan. Mestinya tegak. Pada saat duduk pun tegak, takbir pun tegak. Ini tidak pernah dibungkukkan. Kemudian juga telapak tangan pada saat diletakkan, itu ujung jari-jari ini berada di ujung paha. Mohon maaf, jadi ini lutut kita, maka kita letakkan begini. Kalau digambarkan turun ya, menutupi lutut, maka semestinya itu ditarik. Jadi berada di ujung paha. Nanti saya praktekin sebentar ya. Kemudian dikatakan terkadang Nabi SAW duduk ik'a. Lihat di halaman 51 paragraf yang kedua ya, yakni dengan menegakkan kedua tumit dan punggung kedua telapak kakinya, lalu beliau duduk di atas kedua tumit tersebut. Ini boleh. Duduk gambar nomor 21 itu boleh. Tapi yang lebih sering Nabi kerjakan adalah gambar nomor 19 tadi. Lalu beliau duduk di atas kedua tumit tersebut. Lihat gambar nomor 21. Tidak diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau berisyarat dengan telunjuknya ketika duduk di antara dua sujud tadi. Padahal bisa saja Nabi SAW melakukannya sekali atau dua kali jika memang itu dibolehkan. Artinya pada saat duduk di antara dua sujud tidak ada tahiyatnya. Jadi kan tidak ada sunnahnya. Ini kita sudah tahu insyaAllah. Ini doa di antara dua sujud. Ya, saya ringkaskan, Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Tentu ada lafaz-lafaz lain. Ada lafaz-lafaz lain, tapi ini di antara lafaz yang diangkat oleh Rabbighfirli, ya Rabb, ampunilah aku. Warhamni, kasihanilah aku. Wajiburni, cukupkanlah semua kekuranganku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Wahdini, tunjukilah aku. Wa'afini, selamatkanlah aku. Warzuqni, dan berikanlah aku rezeki. Atau kalau Bapak Ibu buru-buru bisa baca yang kedua, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Atau mau ngajar anak kecil supaya dia tidak terlalu panjang hafal, kita hafalin dia Rabbighfirli lalu sujud, itu boleh, cukup. Itu riwayat lain. Bisa lihat footnote nomor 42 Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian Rasulullah SAW juga memanjangkan rukun ini. Duduk pelan-pelan, Rabbighfirli warhamni wajiburni, pelan-pelan gitu kan. Dan Nabi SAW melarang meringankan rukun ini sehingga tidak tumaknina. Yang ke-16 sujud untuk kedua kalinya. Kemudian beliau SAW sujud untuk kedua kalinya seraya bertakbir. Beliau melakukan sujud kedua ini sebagaimana yang beliau lakukan pada sujud yang pertama. Sampai di sini maka sempurnalah satu rakaat. 17 bangkit seraya bertakbir untuk rakaat kedua ya. Perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian, tidak dianjurkan orang dari sujud langsung berdiri, tapi dari sujud duduk dulu iftirash, duduk tenang dulu. Kemudian setelah itu mengepal tangan kita. Lihat gambar nomor 23. Mengepal ditopangkan di lantai yang mendorong tubuh kita ke atas. Nanti saya praktekin sebentar ya. Tapi perhatikan ya, bisa dengan cara mengepalkan, ada dua cara. Atau gambar 22. Kita tadi duduk, kemudian yang kita tekan paha kita untuk mendorong tubuh ke atas. Nanti dua-duanya insya Allah kita praktekin sebentar. Jadi keduanya. Kemudian beliau SAW bangkit seraya bertakbir sambil bertumpu pada kedua lututnya, bukan bertumpu pada lantai. Kemudian ini footnote nomor 44 disebutkan ya. Kemudian beliau melakukan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama, hanya saja tanpa takbiratul ihram, tanpa doa iftitah dan tanpa membaca ta'awudz lagi. Ya. Maksudnya di rakaat kedua ya. Jadi pada saat Allahu Akbar bangun, ya langsung taruh tangan di dada di rakaat kedua. Nabi nggak takbiratul ihram lagi seperti rakaat pertama, tidak baca lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tidak ada lagi, kan gitu. Ya, beliau langsung saja membaca, ya, membaca Bismillah.
kemudian langsung membaca Al-Fatihah dan surah. Kemudian tidak ada, sekarang halaman 54 ya, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW melakukan duduk istirahat setelah rakaat pertama atau setelah rakaat ketiga, kecuali di akhir hayat beliau. Dan ini bisa saja terjadi. Artinya memang istirahat kemudian berdiri, kan? Pada rakaat kedua ini beliau melakukan hal yang serupa dengan apa yang beliau lakukan pada rakaat yang pertama. 18 duduk dan tasyahud awal. Ini butuh bahasan sendiri sebenarnya, jenis-jenis doanya ya. Tapi yang penting adalah tasyahud itu dilakukan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian gambar 24. Jadi kita meletakkan jari ini ujungnya di ujung paha pada saat tasyahud. Kemudian ibu jari dipertemukan dengan jari tengah dan diletakkan, ya, diletakkan. Kemudian mulailah kita membaca doa tahiyat. Ya. Ini karena melihat waktu, saya anggap doa tahiyat ini insya Allah sudah bisa dibaca sendiri nanti, ya. At-tahiyatu lillah wassalawat dan seterusnya gitu kan. Tapi ibu dan bapak yang penting perhatikan sekarang gambar nomor 26 di halaman 56. Gambar 26 kita bisa ya, gambar 26 itu memasukkan jari ini ke dalam sini seperti membuat lingkaran kecil. Jari tengah memegang garis tengahnya jari ibu jari. Lihat gambar nomor 26. Atau ujung jari tengah sama ujung ibu jari ketemu. Lihat gambar nomor 27. Dan disunnahkan pada saat tahiyat mata bukan ke sujud tapi ke tempat atau ke jari, gitu kan? Ini bisa dilihat semuanya, hadisnya disebutkan footnote nomor 49 muttafaqun alaih dan footnote nomor 50. Di sini dikatakan, lihat di halaman 57 yang dikasih tebal titik hitam, beliau melarang duduk seperti anjing dengan meletakkan pantat ke lantai, gitu kan? Sementara kedua betis ditegakkan. Kalau perhatikan anjing duduk kan gitu, pantatnya di situ, kemudian kakinya dua-dua di samping. Itu dilarang duduk seperti itu. Dan kedua tangannya diletakkan di lantai. Inilah duduk iqa yang dilarang. Bedakan dengan duduk iqa yang dibolehkan pada saat tadi sudah kita sebutkan ya. Kedua telapak kaki didudukin tumitnya. Rasulullah SAW meringankan duduk tasyahud awal, seakan-akan beliau duduk di atas batu yang panas atau tidak berlama-lama. 19 bangkit untuk rakaat ketiga, kemudian beliau bangkit untuk rakaat ketiga seraya bertakbir dengan dalam bangkitnya beliau bertumpu pada lututnya, tidak pada lantai. Kemudian pada rakaat ketiga dan keempat beliau hanya membaca surah Al-Fatihah saja dan tidak membaca ayat apapun setelahnya. Kemudian tidak diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau membaca ayat atau surah lain pada dua rakaat terakhir. Kemudian beliau juga melakukan rakaat keempat sebagaimana beliau melakukan rakaat ketiga. Beliau melakukan rakaat ketiga dan keempat ini lebih ringan daripada rakaat pertama dan kedua. Kemudian yang terakhir adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini juga ada doa-doanya. Kita baca doa tahiyat tadi ditambah dengan membaca salawat. Dan salawatnya perlu diperhatikan ya. Riwayat hadis Nabi ini bukan buatan saya, tapi Nabi yang tuntun kita. Membaca Allahumma salli ala Muhammad. Enggak ada sayyidina. Ini lihat, perhatikan hadisnya. Kita bolehkah mengatakan Nabi Muhammad sayyidina? Boleh, Tuhan kita. Tapi khusus lafaz salawat dalam sholat, memang Nabi ajarin begini. Nah kadang-kadang kita ini menganggap di Indonesia kalau tidak menyebutkan sayyidina tidak hormat pada Nabi SAW. Keliru. Menghormati Nabi itu bukan berarti seperti tradisi kita Indonesia membacakan salawat Nabi itu sudah menghormati Nabi SAW. Kita membaca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada innaka Hamidum di sini ya. Di Indonesia biasa riwayatnya itu cuma satu kali innaka Hamidum Majid, ini dua kali. Kemudian yang kedua, Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bacaan yang pertama, gitu kan? Kemudian di sini juga kita bisa lihat pada tasyahud akhir ini terkadang Nabi SAW duduk tawarruk. Tawarruk itu seperti gambar nomor 29. Jadi bokongnya di lantai, telapak kirinya masuk ke bawah betis kanan, tulang kering kanan, dan telapak kanan berdiri, gitu kan? Yakni dengan menempelkan pantat kiri ke lantai dan mengeluarkan tapak kaki kiri dari satu arah sedemikian rupa sehingga kaki kiri berada di bawah paha dan betis yang kanan. Sementara itu telapak kaki kanannya ditegakkan. Lihat gambar 29, terkadang Nabi SAW pun duduk iftirash seperti pada tasyahud awal.
Nabi SAW memegang lutut kiri dengan telapak tangan kirinya seraya menahan beban tubuh dengannya. Jadi sampai sini kita tutup ya. Selanjutnya nanti insya Allah kita masih bahas, dia akan datang doa-doa yang dibaca sebelum salam. Tinggal Bapak Ibu sekalian di sini perhatikan saja halaman 64. Langsung buka halaman 64. Cara salam. Setelah baca tahiyat, baca doa, Bapak Ibu salam. Gambar 31 dan 32. Salam itu memperlihatkan seakan-akan melihatkan pipi kita kepada makmum yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Ini kita ratakan nih. Jadi seperti pipi kita diperlihatkan makmum yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Kadang-kadang saya bahasakan ini sampai terasa urat ini tertarik. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi bukan cuma noleh kan gitu. Dan tidak buru-buru. Assalamualaikum warahmatullah, ditahan sedikit sampai terasa urat ini tertarik, kemudian Assalamualaikum warahmatullah. Boleh Assalamualaikum warahmatullah, boleh lengkap wabarakatuh. Dua-duanya ada riwayatnya. Bapak Ibu bisa lihat di situ ada footnote di halaman 64 dan boleh ditambah dengan wabarakatuh sebagaimana hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih. Nanti kita akan lanjutin insya Allah pertemuan akan datang dengan beberapa macam bacaan sholat berikut tuntunan-tuntunan cara menghafalnya dan juga ragam-ragam doanya. Baik, kita tutup Bapak Ibu sekalian sekarang dengan saya praktekin sholat. Tolong diperhatikan seperti gambar, tapi ini saya praktekkan langsung ya. Jadi yang pertama adalah kita berdiri tegak, semua pundak ditegakkan, telapak tangannya tegak di samping, dipastikan semuanya tertarik, tulang belakang dan dadanya tegak. Gitu. Mata ke tempat sujud, tidak dialihkan kemanapun. Kemudian sudah tenang begini, betul menghadap kiblat, telapak kakinya tadi dibuka, ya. Tumitnya dibuka, bukan ini ya, tapi ini dibuka, sejajar dengan punggungnya, pundaknya, nah pundak. Kemudian kita mulai takbir, Allah, mata tetap sujud ya, Allahu Akbar, ini. Atau Allahu Akbar. Boleh juga caranya Allahu Akbar. Gerakan dulu. Allahu Akbar. Ya, dua-duanya boleh. Tadi pertama dengan suara Allahu Akbar bersamaan. Ini enggak, gerakan dulu. Letakkan sini baru Allahu Akbar. Terutama kalau sholat berjamaah, imamnya dianjurkan gunakan yang kedua supaya makmumnya dipastikan tidak mendahului dia. Karena makmum yang mendahului bisa diubah wajahnya menjadi dari tadi. Baik. Kemudian kita mulai baca iftitah dengan tenang, baca al-fatihah dengan tenang, baca surah dengan tenang, kemudian kita rukuk. Allah, kembali lagi gerakan dasar, Allahu Akbar. Gitu. Ini lututnya digenggam dan gitu. Kemudian dipastikan punggungnya rata. Kemudian kita Sami'allahu liman hamidah. Kembali lagi ke gerakan sama nih. Ini standarnya nih, kembali Sami'allahu liman hamidah. Boleh begini. Boleh Sami'allahu liman hamidah kesini. Tetap tegak, gitu. Jangan bukukan dan konsentrasi ada di sana. Kemudian sujud. Sujud dengan dua cara tadi ya. Sujud kita bisa meletakkan. Jadi sujudnya ini adalah boleh lutut dulu turun seperti ini. Jadi Sami'allahu liman hamidah atau Sami'allahu liman hamidah. Kemudian kita sujud dengan cara menurunkan lutut dulu. Kemudian baru telapak tangan diambil jarak ukuran siku kita. Jadi ini ukurannya ini siku di sini ya. Letakkanlah telapak tangan kita itu di tempat yang secukupnya dan ini sejajar ya. Barulah kita sujud. Allahu Akbar. Perhatikan siku jauh dari tulang rusuk, siku jauh dari tanah, perut jauh dari paha. Semua tadi dipraktikin. Paha jauh dari betis. Paha jauh dari betis. Jadi turun Allahu Akbar yang diletakkan. Kemudian sujudnya diambil jarak. Nah ini tadi sejajar sebelah pundak. Allahu Akbar ya. Ini sangat beda Bapak Ibu sekalian dengan sujud yang salah begini.
atau orang sujudnya begini. Ya. Ini pasti tidak betah dia untuk sujud. Tapi kalau tadi sesuai dengan sunnah, ada sirkulasi udara, kita bisa lama, sujud pun bisa lama ya. Ini. Allahu Akbar. Tadi cara turunnya dua ya, turun lutut dulu, Allahu Akbar, gitu kan. Kemudian taruh telapak tangan tadi. Boleh juga telapak tangannya dulu, tapi cara turunnya begini. Nah, jadi turun itu Sami Allahu liman hamidah, gitu kan. Terus kemudian kita turun begini, lutut sampai di sini, kemudian telapak tangan ditaruh. Jadi jangan begini ya, jangan begini Sami Allahu hamidah, begini. Ya salah ya. Itu yang seperti unta yang tidak boleh tadi. Gitu. Tapi turun dulu lututnya, jadi kan mendekati lantai baru diletakkan telapak tangan. Umumnya sih ya, umumnya yang lebih mudah itu lutut dulu turun, umumnya. Tapi dua-duanya boleh. Baik. Sekarang pada saat kita sudah sujud tadi, perhatikan sujudnya 7 anggota badan ya tadi, telapak tangan, muka sama hidung, lutut dan telapak kaki. Bangun dari sujud, duduknya iftirash. Ini iftirash ya. Kalau kita sudah sujud tadi, ini duduknya bangun iftirash begini. Allahu Akbar. Yang perlu diperhatikan adalah, yang perlu diperhatikan di sini, lutut saya, betis selalu tidak berubah sejajar dengan pundak. Ini penting. Termasuk kalau Bapak Ibu mau mengubah, ini kan duduk iftirash namanya. Kalau mau duduk tahiyat terakhir tawarruk, begini caranya. Ini hanya dimasukkan ke sini dan duduk. Saya nggak usah dorong teman saya di sebelah. Jadi ini hanya sekedar memasukkan kiri di bawah tulang kering kanan. Selesai. Jangan begini ya. Ini begini, kemudian begini. Dorong teman di sana, ketabrak semua. Nah makanya cara mengubahnya sederhana. Hanya ini yang dimasukkan saja. Selesai. Gitu kan? Jadi tidak perlu berubah. Dari pertama takbir, dari saya bilang patokan tumit sejajar dengan pundak itu sampai salam. Ya. Ini jelas ya. Kemudian pada saat kita duduk, ya. Tadi di antara dua sujud, duduknya iftirash, atau kita mau tahiyat, jari ini sejajar dengan ujung paha. Jadi bukan diturunkan tapi ditaruh di sini, kiri kanan. Kemudian kita tahiyat. Ada dua pendapat juga dalam masalah tahiyat. Bolehnya kita mendirikan jari ini dari awal. Dari at-tahiyatu lillah sudah menaikkan jari. Boleh juga seperti biasanya setelah tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, baru dinaikkan jarinya. Ada juga hadis yang dihasankan oleh para ulama, disunnahkan menggerak-gerakkan jari, karena ada hadis yang berbunyi gerakan jari di tasyahud lebih keras bagi iblis dari cambukan besi. Nah kemudian yang terakhir adalah masalah salam tadi. Jadi kalau Bapak Ibu mau salam, ini sudah selesai baca tahiyat, lepaskan tangannya, kemudian salam, assalamualaikum warahmatullah. Tetap punggungnya tegak, kemudian kita assalamualaikum warahmatullah. Ini pipi seperti dilihat oleh makmum yang di belakang. Jadi bukan hanya noleh ya, tapi assalamualaikum warahmatullah. Dipastikan leher ini terbalik, kemudian assalamualaikum warahmatullah. Ini sampai salamnya. Sudah ya? Ada yang mau bertanya sampai sini? Saya kira